Bab 451, Deat God Douluo. Kekuatan destruktif dari serangan habis-habisan Titlet Douluo sangat mengerikan. Kemampuan Giant Hammer Douluo dilepaskan ke potensi terbesar mereka pada saat ini. Pada saat ini, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah sangat. Sosoknya melintas sebelum dia menyerbu di depan Giant Hammer Douluo. Dia menyeret tubuhnya ketika dia dengan cepat mencoba terbang terbalik. Garis cahaya merah gelap menembus pada saat ini. Garis cahaya ini setebal tong air. Ketika itu melintas, semua yang ada di sekitarnya menguap, dan satu lubang besar adalah yang tersisa. Setelah itu, aliran energi asal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan dilepaskan dari lubang besar itu secara instan. Jeritan menyedihkan memenuhi udara, dan roh pembalas yang tak berbentuk mulai melompat ke arah semua orang. Sateret Star Douluo mendorong tangan kanannya ke depan, melepaskan kekuatan bintang-bintang yang hancur yang merobek ruang dan roh-roh pembalasan ini terpisah. Namun, roh pembalasan ini sangat kuat. Beberapa dari mereka selamat dari serangan itu. Cahaya keemasan terang menyala pada saat ini, dan aura suci segera dilepaskan. Roh pembalasan menghilang saat mereka terkena cahaya ini, yang dipenuhi dengan aura suci. Ye Guyi mengangkat tangan kanannya, dan pedang putih yang kira-kira 1 meter panjangnya muncul. Itu memancarkan cahaya putih suci. Itu pedang suci. Namun, pedang suci itu hanya keterampilan jiwanya yang kelima, dan dia hanya seorang kaisar jiwa. Dibandingkan dengan cahaya bintang hancur bintang terobosan Douluo, keterampilan jiwanya jauh lebih lemah. Namun, pedang suci miliknya sangat efektif melawan roh pembalasan. Efektivitasnya bahkan melampaui cahaya bintang hancur. Huo Yuhao berkata kepada Sateret Star Douluo, "Cepat, ayo naik dengan cepat. Terlalu sulit untuk bergerak di dalam tembok gunung ini. Dia sudah menemukan posisi kita. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, kita sudah selesai." Petik 2. Dia jelas tahu bahwa serangan Giant Hammer Douluo sebelumnya telah mengungkapkan posisinya. Namun, dia adalah satu-satunya yang posisinya terekspos. Inilah sebabnya mengapa hanya seberkas cahaya kematian dewa dilepaskan ke arahnya. Jika itu adalah versi lengkap dari cahaya dewa kematian, mereka akan sepenuhnya ditelan. Kalau bukan karena fakta bahwa cahaya dewa kematian sangat terkuras selama pembebasannya, dia mungkin satu-satunya yang akan selamat dari serangan itu. Namun, ini juga dibangun di atas premis bahwa Ditian mampu menahan serangan. Giant Hammer Douluo dan Sateret Star Douluo memasang ekspresi suram di wajah mereka sekarang. The Sateret Star Douluo melepaskan cahaya ungu yang intens dari tubuhnya, yang berubah menjadi strip cahaya yang menelan semua orang dan melindungi mereka. Dia maju selangkah, dan bidang-bidang besar mulai runtuh. Kemudian, dia membawa semua orang saat mereka dengan cepat keluar. Pada titik ini, bumi mulai beresonansi dari luar. Titol Douluo yang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar puncak gunung utama membuat gerakan mereka. Bahkan jika mereka menghadapi legiun insinyur jiwa, mereka dapat bertahan selama beberapa waktu. Selain itu, mereka tidak memiliki keraguan saat ini. Mereka tersebar. Terhadap legiun insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon, mereka mulai melepaskan keterampilan jiwa destruktif mereka. Lebih mudah dihancurkan daripada dibangun. Pada saat ini, lebih dari 10 judul Douluo mendatangkan malapetaka dengan kemampuan apapun yang mereka miliki, menyebabkan puncak utama pegunungan Mingdou turun ke dalam kekacauan. Alat jiwa besar yang dipasang di puncak gunung benar-benar tidak efektif. Mereka tidak bisa dengan tepat diarahkan pada Douluo berjudul ini, sedangkan insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa hanya bisa menyerang menggunakan alat jiwa apapun yang mereka miliki bersama mereka. Mereka tidak dapat menyebabkan masalah yang signifikan terhadap Titlet Douluo ini, yang sangat cepat. Titlet Douluo yang tersebar hanya memiliki satu target, puncak gunung. Misi mereka kali ini adalah untuk menghancurkan Dewa Kematian. Selama dihancurkan, musuh-musuh mereka yang lain akan lebih mudah ditangani. Selain itu, jauh lebih nyaman bagi mereka untuk melanjutkan ke arah manapun dari puncak gunung. Ini akan membantu mereka dalam menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada alat jiwa musuh mereka. Saat ini, sudah ada 2 gelar Douluo yang diam-diam merangkak menuju 2 alat jiwa terbesar, di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Mereka berdua membawa bom peledak. Boom! Sebuah bola cahaya ungu meledak di puncak gunung. Setelah ini, bola cahaya ungu ini memimpin semua orang dari Shrek dalam tugas mereka menuju gunung. Pemogokan Giant Hammer Douluo sebelumnya sangat efektif. Saat mereka keluar,
semua orang melihat bahwa 10 alat jiwa di puncak gunung telah hancur berantakan. Banyak dari mereka bahkan rusak tidak dapat diperbaiki. Huo Yuhao diam-diam patah hati. Karena dia takut diserang oleh Dewa Kematian, dia tidak membawa cincin cahaya Starlight Sapphire dan cermin cahaya hati Starlight Sapphire. Kalau tidak, dia bisa mengumpulkan semua alat jiwa yang rusak ini. Meskipun mereka rusak, mereka masih bernilai banyak. Dewa Kematian jauh dari sana. Sisanya masih sedikit tidak sadar, tetapi Huo Yuhao, Giant Hammer Douluo dan Sateret Star Douluo memiliki indera yang sangat akut. Ekspresi mereka berubah saat mereka keluar. Ada semacam tekanan tak terlihat di udara yang membatasi indera spiritual mereka. Tidak jauh ke depan, Dewa Kematian memancarkan cahaya merah gelap, berdarah yang hanya terlihat dari jarak dekat. Seolah-olah darah mengalir pada Dewa Kematian. Bahkan ada wajah garang yang melolong. Yang lebih mencengangkan lagi adalah tidak ada orang di sekitarnya. Tidak ada legiun penguasa jiwa di sana untuk melindungi alat jiwa yang begitu penting. Bahkan alat-alat jiwa besar yang telah dihancurkan tidak diawasi oleh siapapun. Semuanya, hati-hati. Bintang hancur Douluo mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Kematian dan maju selangkah. Dia mengangkat Light of Sateret Stars dan melindungi semua orang di dalamnya. Giant Hammer Douluo bahkan lebih langsung. Dia mengangkat palu raksasanya dan dengan paksa memalunya di tanah. Kali ini, dia bahkan tidak memerlukan deteksi spiritual Huo Yuhao sebelum dia berhasil menemukan secara akurat posisi Dewa Kematian. Giant Hammer Douluo melepaskan cahaya kuning yang kuat dari tubuhnya. Setelah dia memalu tanah, cincin jiwa keenamnya bersinar terang. Di belakangnya, palu raksasa identik mulai mengayun di udara sebelum juga memalu tanah. Sebuah ledakan keras bergema. Targetnya tentu saja Dewa Kematian. Namun, pada saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Lapisan tebal, cahaya merah darah dilepaskan dari Dewa Kematian. Itu tidak ditargetkan untuk siapapun, tetapi semacam domain yang telah dibangun. Palu Giant Hammer Douluo dengan cepat berubah menjadi merah darah. Setelah ini, dia mengerang sebelum dia terlempar ke udara. Proyeksi palu merah juga dibelokkan dari tanah dan menabrak Giant Hammer Douluo, menyebabkannya terbang beberapa puluh meter jauhnya. Dampak yang diharapkan dari serangan Giant Hammer Douluo tidak tercapai. Apakah itu bintang hancur Douluo, Huo Yuhao atau yang lainnya, ekspresi mereka segera berubah menjadi buruk. Giant Hammer Douluo adalah Douluo berjudul. Meskipun dia bukan titel Douluo yang sangat kuat, dia telah mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri melalui kekuatannya. Selain itu, dia adalah master jiwa tipe serangan rank 92. Titu Douluo terlemah masihlah Titu Douluo. Dia benar-benar memiliki meja dihidupkan, dan terlempar ke udara. Lebih menakutkan lagi, baik Sateret Star Douluo maupun Huo Yuhao tidak tahu di mana orang yang telah memberikan pukulan ini kepada Giant Hammer Douluo. Ekspresi Sateret Star Douluo segera berubah saat mereka diliputi oleh cahaya merah darah. Dia tidak bisa merobek ruang di tengah-tengah cahaya merah darah ini, yang sangat membatasi kekuatan destruktifnya. Tekanan luar biasa yang diberikan padanya bahkan membatasi kemampuannya untuk melepaskan cahaya bintang-bintangnya yang terputus. Sesuatu yang lebih kuat daripada Soulter Star Douluo. Jelas, lampu merah darah itu tidak dilepaskan oleh alat jiwa, tetapi seorang guru jiwa. Penting untuk diketahui bahwa Sateret Star Douluo agak kuat bahkan di ranah Douluo Transcendent. Menurut penilaian Huo Yuhao, budidayanya kira-kira sebanding dengan dewa bela diri Douluo, Xian Liner. Dia adalah salah satu dari 5 tuan jiwa teratas di Kekaisaran Luo Star. Namun, musuh yang tidak dikenal ini telah sepenuhnya menahan Douluo bintang hancur bahkan sebelum muncul. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa musuh bukan hanya Douluo Transcendent. Itu juga berarti bahwa penanaman musuh juga harus berada beberapa mil di atas Sateret Star Douluo. Itu terlalu menakutkan. Dewa Kematian kemungkinan besar dikendalikan oleh Dewa Kematian Douluo. Apakah ini berarti bahwa Dewa Kematian Douluo adalah Douluo Transcendent? Apakah ini berarti bahwa Dewa Kematian mungkin bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10? Kekuatan destruktif dari insinyur jiwa kelas 10 tidak terbayangkan. Saya bertanya-tanya siapa yang bisa menembus penghalang spiritual saya. Ternyata itu adalah anak kecil yang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Bagus pagoda kematian dewaku masih tidak memiliki roh yang kuat untuk menahan benteng. Aku akan mengadopsi beberapa dari kalian. Petik 2. Sosok perlahan-lahan keluar dari cahaya merah darah. Ya,
Sosok ini muncul begitu saja. Ketika dia muncul, udara di sekitarnya jelas terdistorsi. Semua cahaya merah darah mendukungnya saat dia datang ke dunia ini. Itu seorang wanita, atau setidaknya dia tampak seperti wanita dari sosoknya. Suaranya sangat parau, dan terdengar agak serak. Namun, ada semacam kekuatan magis khusus untuk itu. Itu membuat seseorang merasa dekat dengannya, dan bahkan mengidolakannya. Huo Yuhao sedikit ketakutan, dan dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya untuk melindungi yang lain. Dia tidak ingin yang lain terpengaruh oleh suaranya. Kamu benar-benar berhati-hati. Tapi, apakah saya perlu pesona spiritual saya untuk membunuh kalian semua? Lelucon yang sangat bagus. Petik 2. Dia terus melangkah maju, dan cincin jiwanya mulai bangkit. Semua orang terkejut ketika mereka melihat jiwanya berdering. Cincin jiwa pertamanya berwarna hitam pekat, dan cahaya gelapnya menunjukkan bahwa itu adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Setelah ini, cincin jiwa setelah cincin jiwa muncul. Hitam, 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 merah, merah dan merah. 10.000 tahun dan 300.000 tahun cincin jiwa muncul. Bahkan Sateret Star Douluo merasa sulit bernapas karena auranya yang menekan setelah semua 9 cincin jiwanya muncul. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat seseorang sekuat dirinya. Ketika cincin jiwa merah terakhirnya muncul, Huo Yuhao percaya bahwa Ditian adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Bahkan gurunya sendiri atau Long Xiaoyao bahkan tidak tampak sekuat dia. Bagaimana ini mungkin? Hanya Douluo tertinggi yang lebih kuat dari naga suci. Kekaisaran Sun Moon sebenarnya memiliki Douluo Ultimate lain selain dari Long Xiaoyao. Selain itu, dia sangat kuat, dan bahkan bisa mengendalikan pagoda Dewa Kematian. Kematian Dewa Kekaisaran Matahari Bulan Douluo sebenarnya adalah Douluo utama dan insinyur jiwa kelas 9. Kekuatannya sudah luar biasa. Mungkin Ditian adalah satu-satunya makhluk yang bisa disebutkan dalam napas yang sama seperti dia di seluruh benua. Rencana mereka malam ini tidak dianggap sempurna sebelumnya. Huo Yuhao bahkan harus menahan serangan dari Dewa Kematian. Namun, Huo Yuhao sedikit lega karena mereka bisa tiba di depan pagoda Dewa Kematian. Lagi pula, lebih dari 10 judul Douluo telah datang bersamanya kali ini. Namun, Huo Yuhao mulai tegang lagi ketika dia melihat musuh mereka. Semua orang tahu bahwa Dewa Kematian Douluo sangat kuat dan misterius. Namun, tidak ada yang bisa menebak bahwa Dewa Kematian Douluo adalah Douluo utama. Douluo tertinggi adalah puncak keberadaan. Dan Douluo Ultimate benar-benar muncul di sini. Tidak heran Sun Moon Empire begitu percaya diri dalam mempertahankan pegunungan Mingdou. Setelah memindai dari jarak dekat sebelumnya, Huo Yuhao sudah bisa sepenuhnya memverifikasi bahwa Kekaisaran Sun Moon hanya memiliki 2 legiun insinyur jiwa di sini, serta kurang dari 20.000 tentara biasa, yang berada di sini untuk membantu insinyur jiwa. Namun, 20.000 orang aneh inilah yang berhasil menghentikan kemajuan pasukan ratus ribu orang Kekaisaran Star Luo dan 8 legiun penguasa jiwa. Penampilan wanita ini tidak jelas, karena dia diliputi oleh kerudung merah gelap. Seolah-olah ada lapisan kabut yang menutupi wajahnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao tidak bisa mencapai jarak 30 meter darinya. Lebih tepatnya, deteksi spiritual Huo Yuhao telah sepenuhnya ditekan setelah domain berwarna merah darah itu muncul. "Siapa kamu?" tanya The Sateret Star Douluo. Dia sangat takjub dengan penampilan Douluo Ultimate. Hanya Titoul Douluo sejati seperti dia yang tahu betapa sulitnya untuk naik bahkan dengan 1 peringkat setelah menjadi Titlet Douluo. Lebih dari 95% Titlet Douluo tidak dapat melewati tingkat Douluo Transcendent. Di antara Douluo Transcendent, 99% dari mereka tidak bisa menjadi Douluo utama. Douluo tertinggi hampir seperti dewa. Mereka selalu dikenal sebagai manusia yang paling dekat dengan dewa. Mereka benar-benar bisa menjadi dewa selama mereka memiliki altar dan menjalani transformasi khusus. Seseorang seperti itu sebenarnya ada di Kekaisaran Sun Moon. Bersama dengan Long Xiaoyao, kedua Douluo Ultimate yang diketahui masih hidup sebenarnya milik Kekaisaran Sun Moon. Tidak heran Kekaisaran Sun Moon cukup percaya diri untuk berperang, dan ingin memerintah seluruh benua Douluo. Mereka memang memiliki fondasi yang kuat. Dewa Kematian Douluo, bersama dengan Dewa Kematian, memang mewakili puncak terakhir keberadaan. Dengan dia di sekitar, Kekaisaran Sun Moon memang tidak membutuhkan terlalu banyak tentara.
Siapa saya? Kamu bahkan tidak pantas untuk bertanya. Wanita misterius itu menjawab dengan acuh tak acuh. Desateret Star Douluo menarik napas dalam-dalam dan berkata, Penatua, saya tidak mengerti mengapa Anda harus membantu Kekaisaran Bulan Matahari untuk menyerang kekaisaran lain. Oh, wanita misterius itu tampaknya tertegun sejenak. Cahaya merah darah di sekitarnya juga tampak sedikit meringankan saat dia tenang. Anda tidak harus datang dari Kekaisaran Sun Moon. Meskipun saya tidak yakin bagaimana Kekaisaran Bulan Matahari berhasil meyakinkan Anda untuk bergabung dengan mereka, semua orang dari dunia jiwa mengetahui bahwa Kekaisaran Matahari Bulan berbeda dari 3 kekaisaran lain dari Douluo benua asli karena dasar dan garis keturunan mereka. Memang lebih mudah bagi mereka dari Kekaisaran Sun Moon untuk mengalami peningkatan pada tahap awal budidaya, dan mereka akan menemukan lebih mudah untuk mencerna semua jenis obat juga. Namun, tingkat kultivasi mereka akan turun ketika tingkat tertentu tercapai, yang terutama benar ketika seseorang menjadi Douluo berjudul. Ini juga mengapa tidak ada Douluo Transcendent di Kekaisaran Sun Moon selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda bukan dari kerajaan Sun Moon. Anda harus berasal dari salah satu dari 3 kerajaan. Karena ini adalah kasusnya, setelah mendengar kata-kata Sateret Star Douluo, Huo Yuhao juga tercerahkan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pelajari dari Shrek Academy. Mungkin orang hanya akan tahu setelah menjadi Douluo berjudul. Kata-kata Sateret Star Douluo itu logis, tetapi mereka berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan saat ini, dan Ultimate Douluo tidak akan dibujuk dengan mudah. Memang, wanita misterius itu tertawa. Tawanya sangat tajam, itu sangat tajam sehingga tidak terbayangkan. Cahaya merah darah di sekelilingnya berubah menjadi gelombang besar. Cahaya bintang hancur Sateret Star Douluo mulai dengan cepat hancur. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan garis-garis cahaya bintang-bintangnya yang terputus dengan sekuat tenaga untuk menstabilkannya. Kerajaan saya, bagi saya, itu lelucon. Junior, kekaisaran mana di benua Douluo yang asli yang dapat menampung Tuan Roh Jahat? Tidak ada yang akan mengakomodasi Tuan Roh Jahat dengan mudah. Guru-guru jiwa ortodoks itu ingin membunuhku begitu mereka melihatku. Beraninya kau berbicara seolah-olah aku milik kekaisaran manapun. Ini lucu, ini sangat lucu. Anda tidak harus sengaja membuang waktu saya di sini juga. Saya tidak terburu-buru sama sekali. Anda bisa menunggu semua orang untuk datang dulu. Petik 2. Saat dia berbicara, wanita misterius ini mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya merah melesat ke langit. Segera, itu berubah menjadi peoni merah darah yang menyebar di langit. Boom yang datang dari lingkungan mulai memudar. Seolah-olah legiun insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon telah menghentikan serangan mereka. Setelah ini, sosok-sosok mulai melompat ke puncak gunung dan berkumpul di tempat mereka berada. Angka-angka ini milik Titoul Douluo dari Star Luo Empire. Untuk keberhasilan rencana ini, Kekaisaran Luo Bintang telah mengirimkan total 12 judul Douluo. Setiap dari mereka begitu kuat sehingga mereka bisa bertarung sendiri. Namun, mereka semua diam ketika mereka naik ke puncak gunung dan melihat 9 cincin jiwa milik wanita misterius itu. Kemampuan individu yang benar-benar kuat tidak ditentukan oleh kuantitas. Bahkan lebih pada tingkat seperti itu. Aura wanita misterius itu tidak berubah sedikit pun ketika dia dikelilingi oleh 12 titlet Douluo. Semua Titoul Douluo tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala mereka untuk melihat pagoda Dewa Kematian yang menjulang. Mereka jelas tahu bahwa mereka harus mengatasi wanita misterius ini sebelum mereka dapat menghancurkan pagoda Dewa Kematian. Hanya dengan penghancuran pagoda Dewa Kematian, pasukan Star Luo Empire bergegas dan mengambil kembali pegunungan Mingdou. Apakah semua orang ada di sini? Wanita misterius itu tertawa dingin. Semua Douluo berjudul memanggil kekuatan jiwa mereka. Meskipun mereka 12 lawan 1, mereka menghadapi musuh yang gigih. Mereka menghadapi Douluo utama. Bagaimana mereka berani berpuas diri? Huo Yuhao juga menarik napas dalam-dalam. Kekuatan spiritualnya beredar, dan mata takdirnya terbuka. Setelah ini, dia dengan cepat berjalan ke sisi Sateret Star Douluo dan berteriak, Elder, jangan bergerak dulu. Saya punya beberapa kata untuk dikatakan. Petik 2. Oh, Anda pria muda yang menarik. Rah yang sangat langka. Mengingat kemampuan Anda sebagai sage jiwa, Anda benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang sesuai dengan seorang Douluo berjudul. Anda adalah guru jiwa tipe spiritual yang sangat langka. Ini menarik. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu.
Setelah saya membunuh mereka dan mengadopsi Anda, saya akan membuat Anda melakukan penawaran saya. Di masa depan, saya akan mengasuh Anda menjadi seorang guru jiwa tipe spiritual yang tidak ada duanya. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Penatua Ye, mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah Anda benar-benar ingin melihat seluruh benua hancur akibat perang hanya karena rasa sakit pribadi Anda sendiri? Petik 2. Wanita misterius itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata, Penatua Ye. Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu nama keluargaku adalah Ye? Suaranya tiba-tiba terdengar agak menyedihkan. Setelah ini, dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih Huo Yuhao. Tangannya terlihat sangat aneh. Telapak tangan dan jari-jarinya halus dan putih, seolah-olah itu milik seorang remaja berusia 16 atau 17 tahun. Namun, kuku jarinya berwarna merah gelap, dan menyerupai cakar elang. Mereka tampak sangat menakutkan. Saat dia meraih di udara, cakar berdarah besar langsung muncul di depan cahaya bintang hancur. Semua Douluo berjudul yang hadir sudah siap. Ketika mereka melihat wanita misterius ini bergerak, mereka segera bereaksi, dan melepaskan segala macam keterampilan jiwa ke arahnya. Ada yang secara langsung ditargetkan ke arahnya, sementara yang lain menargetkan cakar berdarah. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cahaya merah darah yang memenuhi langit terdistorsi saat wanita misterius itu bergerak. Keterampilan jiwa yang ditargetkan ke arahnya menyimpang dari lintasan asli mereka dan tersebar di sekitar. Tak satu pun dari mereka yang memiliki efek. Sateret Star Douluo berteriak, dan bintik-bintik cahaya bintang ungu dilepaskan dari tubuhnya dalam upaya untuk menghentikan cakar berdarah. Namun, ia mengalami hal yang sama seperti yang lainnya. Ketika cakar berdarah itu mencapai mereka, cahaya merah darah segera terdistorsi, dan cahaya bintang ungu didorong ke satu sisi dalam distorsi. Itu tidak memiliki efek yang dimaksudkan pada cakar berdarah. Ketika cakar berdarah bentrok dengan cahaya bintang hancur tampaknya telah melahap. Itu langsung menghilang. Setelah ini, cakar berdarah itu mendarat di atas Huo Yuhao dan meraih tubuhnya. Saat cahaya merah darah menyala, cakar berdarah itu telah berubah menjadi bola cahaya yang benar-benar menelan Huo Yuhao, dan menariknya ke sisi wanita misterius itu. Sementara itu, semua orang dari Akademi Shrek ingin membantu, tetapi semua keterampilan jiwa yang mereka gunakan meluncur dari cahaya merah darah saat mereka menyentuhnya. Mereka tidak memiliki efek sama sekali. Semua orang tahu bahwa Ultimate Douluo adalah level tertinggi yang bisa dicapai. Namun, orang hanya bisa melihat seberapa kuat Douluo Ultimate ketika benar-benar menghadapinya. 12 bertitel Douluo sebenarnya tidak bisa menghentikan wanita misterius itu meraih Huo Yuhao. Dia masih berhasil membawanya kepadanya. Namun, Huo Yuhao sangat pintar. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melawannya, jadi dia bahkan tidak mencoba sama sekali. Dia membiarkan wanita misterius itu menangkapnya. Itu bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan jiwa dari Ultimate Douluo sebanding dengan 12 judul Douluo. Itu tidak mungkin. Bagaimanapun, ke-12 Douluo berjudul ini termasuk 2 Douluo Transcendent. Dalam hal kekuatan jiwa total, mereka secara alami di atasnya. Namun, 12 judul Douluo ini akan benar-benar tidak percaya diri jika mereka benar-benar harus melawannya. Baru saja, dia bahkan tidak berbenturan dengan mereka dan hanya menggunakan kekuatannya untuk dengan mudah membuang serangan mereka. The Sateret Star Douluo memiliki yang terburuk. Dia adalah yang paling mahir mengendalikan ruang, tetapi dia tahu bahwa kekuatan yang baru saja dilepaskan wanita ini bukan hanya semacam kekuatan yang dimiliki oleh roh-roh jahat. Alih-alih, ia menunjukkan kontrol waktu dan ruang yang luar biasa. Kendalinya sendiri berada di bawah kekuasaannya. Dia terlalu menakutkan. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu nama keluargaku adalah Ye? Tidak banyak orang di dunia ini yang tahu siapa aku. Wanita misterius itu berkata dengan dingin. Huo Yuhao melayang di depannya sekarang. Semua orang tahu bahwa Huo Yuhao akan hancur jika dia memutuskan untuk meletakkan tangannya di atasnya. Namun, dia sebenarnya tertawa pada saat ini. Senyumnya bahkan sangat tenang. Seringai lembutnya menunjukkan bahwa dia tidak gelisah sama sekali. Senior Ye, aku tidak salah, namamu seharusnya Ye Sishui. Kata-kata Huo Yuhao menarik perhatiannya. Kamu siapa sebenarnya? Bagaimana Anda tahu itu? Wanita misterius itu mengencangkan genggamannya. Tiba-tiba,
Cahaya merah darah yang erat memegang Huo Yuhao juga mendorong ke dalam. Tulang Huo Yuhao mulai mengeluarkan suara pecah. Huo Yuhao mengerutkan alisnya, tapi dia tidak mengerang sama sekali. Dia dengan tenang berkata, "Namaku Huo Yuhao. Guruku adalah Mu'en." Petik 2. Mu'en, Dewa Naga Dou Luo, Mu'en. Semua orang dari Kekaisaran Luo Bintang terkejut ketika mereka mendengar nama ini. Itu adalah master terakhir dari Paviliun Dewa Laut, Dou Luo Utama dan Naga Dou Luo, Mu'en. Dia adalah salah satu dari naga suci kembar hitam dan putih, seorang individu yang benar-benar kuat di benua itu. Setelah mendengar nama Mu'en, mereka awalnya heran sebelum mereka kagum. Mu'en pernah memberikan kontribusi penting bagi perdamaian benua dan melindungi Akademi Shrek sampai kematiannya. Dia memang salah satu penatua kehormatan paling terkemuka di dunia para penguasa jiwa. Ketika wanita misterius itu mendengar namanya, seolah-olah dia tersambar petir. Dia bergidik sedikit, dan lampu merah menghilang, menyebabkan Huo Yuhao jatuh ke tanah. "Kamu adalah muridnya, tapi bagaimana Anda mengenali saya? Bahkan dia tidak akan mengenaliku jika dia berdiri di depanku. Apalagi dia sudah mati. Dia sudah mati." Dia hampir meneriakkan beberapa kata terakhir, terdengar agak histeris. Namun, kata-katanya tidak diragukan lagi memverifikasi identitasnya sendiri. Dia adalah Yesis Hui, wanita yang dulunya dikejar oleh naga suci kembar hitam putih. Dia pernah memiliki hubungan sentimental dengan Mu'en, yang akhirnya berakhir secara tragis. Cinta dan permusuhan yang mereka bagikan tidak pernah dilupakan oleh Mu'en bahkan ketika dia berada di ranjang kematiannya. Itu adalah penyesalan terbesar sepanjang hidupnya. Huo Yuhao berdiri dan berkata, "Senior Ye, tentu saja saya tidak mengenali Anda. Aku pasti belum melihatmu sebelumnya. Satu-satunya alasan mengapa saya bisa menebak identitas Anda adalah karena kultivasi Anda. Berapa banyak orang di dunia ini yang mampu menjadi Dou Luo Utama? Bahkan Penatua Xuan dan Dubushi masih selangkah lagi. Hanya guruku dan Kaisar Naga Dou Luo Long Xiaoyao yang ultimate Dou Luo. Karena Anda adalah Dou Luo Utama dan aura serta kultivasi Anda tampaknya lebih unggul dari guru saya, ini membatasi rentang orang yang dapat saya tebak. Ketika Anda menyebutkan bahwa Anda adalah penguasa jiwa jahat, dan mengingat bahwa Penatua Long Xiaoyao berasal dari Gereja Roh Kudus, saya segera tahu siapa Anda. Saya khawatir Anda adalah satu-satunya yang dapat meyakinkan Penatua Long Xiaoyao untuk melayani Gereja Roh Kudus. Hanya kamu yang bisa menjadi Dou Luo tertinggi meskipun kamu adalah Master Jiwa Jahat, karena kamu berasal dari generasi yang sama dari guruku dan Penatua Long Xiaoyao. Hanya saja aku tidak berharap kamu menjadi Dewa Kematian Dou Luo dari Kekaisaran Bulan Matahari." Petik 2. Analisisnya menyebabkan semua judul Dou Luo dari Star Luo Empire menjadi suram. Seseorang yang berasal dari generasi Mu'en dan Long Xiaoyao dan menjadi ultimate Dou Luo sebagai Master Roh Jahat adalah karakter yang tidak mungkin mereka lawan. Tidak heran dia tidak takut kalau ke-12 dari mereka datang bersama. Dia ingin mengalahkan mereka semua. Yesis Hui dengan cepat berubah emosional, tetapi dia juga tenang dengan sangat cepat. "Anak kecil, kamu pintar. Tidak heran Anda sudah mencapai begitu banyak pada usia yang begitu muda. Anda sebenarnya murid Mu'en. Bagus, sangat bagus. Meskipun saya sangat membencinya, saya juga sangat mencintainya. Karena itu, saya akan melepaskan Anda hari ini. Aku tidak akan membunuhmu. Namun, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Saya merasa baik hari ini. Saya hanya memikirkan semua sifat baiknya. Jika Anda membiarkan saya melihat Anda lagi dan saya hanya memikirkan kekurangannya, Anda akan mati." Petik 2. Terima kasih, Penatua, karena menyelamatkan saya. Huo Yuhao sedikit membungkuk ke arah Yesis Hui. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Kekaisaran Luostar. Pada saat ini, cakar merah darah tiba-tiba muncul di belakang Huo Yuhao dan meraih lehernya. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan perasaan sesak napas yang kuat, dan kekuatan jiwanya mulai melonjak dengan ganas. Dia mencoba melawan, dan kristal es berliannya segera muncul. Semua orang dari Akademi Shrek terkejut. Tang Wutong berteriak, "Bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuhnya?" "Hehehehe." Yesis Hui tiba-tiba terkekeh, dan tawanya sangat menyeramkan. "Iya nih, saya tidak ingin membunuhnya sekarang, tapi tiba-tiba saya memikirkan bagaimana Mu'en mengakhiri hubungan kami. Saya membencinya, karena muridnya ada di sini untuk menemukan saya, mengapa saya tidak membunuhnya? Mu'en sudah mati.
Aku ingin tahu apa reaksinya ketika dia mengetahui bahwa aku membunuh muridnya. Anak kecil, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memilih guru yang salah. Hahaha. Saat dia berbicara, cakar merah darah mulai mengepal, mencoba meremas Huo Yuhao sampai mati. Gila, setiap orang memiliki pemikiran yang sama dalam benak mereka. Iya nih, Ye Sishui memang marah. Emosinya berfluktuasi tidak stabil, dan dia berubah-ubah. Dia tidak memiliki sikap seorang penatua sama sekali. Yu Hao, semua orang dari Akademi Shrek berteriak pada saat yang sama. Pada titik ini, tubuh Huo Yuhao sedikit redup, dan dia tampaknya telah berubah menjadi bola udara hitam. Saat cakar mengepal, dia menghilang sebelum muncul kembali 10 meter jauhnya. Dia kembali ke bentuk manusianya. Hanya saja dia benar-benar berubah setelah dia muncul kembali. Rambutnya telah tumbuh lebih lama, dan itu berubah menjadi hitam. Kulitnya sangat pucat, dan matanya tidak berwarna. Mereka benar-benar ditelan cahaya keemasan. Mata nasibnya tertutup dan menghilang. Garis rambut keemasan jatuh ke dadanya, yang merupakan satu-satunya warna selain hitam dan putih di seluruh tubuhnya. Bukan hanya ini, tetapi auranya mengalami perubahan yang bahkan lebih besar. Meskipun dia dengan tenang berdiri di tempatnya, dia tampak seperti binatang buas raksasa. Cahaya hitam yang intens memancar dari tubuhnya, dan cahaya merah darah di sekitarnya menghilang di hadapan cahaya hitam ini, meskipun itu tidak terlalu kuat. Siapa kamu? Ye Sishu menatap dingin pada Huo Yuhao. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa orang di depannya bukan lagi Huo Yuhao? Hanya dari aura yang menakutkan, dia tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan menghadapinya. Kamu Sishui, sebenarnya ini nama ini. Sangat bagus, saya tidak berharap manusia mencapai kultivasi di benua itu. Bahkan aku tidak bisa membantu tetapi tertarik padamu. Meskipun aku tidak dalam wujud asliku, aku akan membuatmu membayar untuk 9 cincin jiwa yang kau miliki. 300.000 tahun jiwa binatang dan 60.000 tahun jiwa binatang. Kamu baik. Suara Huo Yuhao telah berubah jauh lebih dalam. Saat dia berbicara, udara akan bergetar dengan setiap kata yang dia ucapkan. Cahaya merah darah yang dengan cepat berkumpul ke arahnya dengan cepat menghilang. Semua orang dari Kekaisaran Luo Star tercengang ketika mereka menyaksikan dari jauh. Hanya Ultimate Dou Luo yang bisa bertarung dengan Ultimate Dou Luo lainnya. Huo Yuhao benar-benar bisa berubah menjadi Ultimate Dou Luo. Semua yang mereka lihat berada di luar imajinasi mereka. Apakah Huo Yuhao benar-benar dimiliki oleh Dewa Naga Dou Luo Muen? Saat Huo Yuhao berbicara, dia sudah mengangkat tangan kanannya dan menirukan tindakan menyambar ke arah Ye Sishui. Pada saat yang sama, puncak gunung tertinggi dari pegunungan Mingdou mulai beresonansi dengan raungan naga. Di langit, awan gelap mulai berkumpul. Ruang di depan Ye Sishui hancur, dan cakar naga hitam besar muncul di depannya, meraihnya. Ye Sishui juga sangat mengesankan. Dia menggenggam tangannya di depannya sebelum proyeksi raksasa berwarna merah darah muncul. Proyeksi ini berbentuk manusia, tetapi memiliki 12 sayap berwarna merah darah. Saat mereka mengepakkan pada saat yang sama, tangan kanannya melakukan tindakan menggesek ke bawah. Tiba-tiba, seberkas darah muncul di depannya dan memblokir cakar hitam. Dentang, puncak gunung bergetar, dan arus udara yang mengerikan menyebar ke arah luar, dengan intinya menjadi titik tabrakan. Cahaya hitam dan merah darah melonjak pada saat yang sama dan menyebar. Alat jiwa yang awalnya tersebar di mana-mana semua terseret ke udara. Bab 452, Broken Meridian. Sama seperti hitam dan merah berbenturan, 12 titlet Dou Luo terhuyung mundur beberapa langkah. Sateret Star Dou Luo melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang dari Akademi Shrek dari ledakan kekuatan. Ayo mundur sedikit lebih dulu. Teriak bintang Dou Luo berteriak. Dia segera melepaskan Light of Sateret Stars, yang menelan semua orang. Setelah ini, ia melanjutkan ke titik yang lebih rendah di gunung dengan mereka semua. Jika mereka terus tetap di sini, mereka akan segera terbunuh oleh bentrokan antara dua Dou Luo utama ini. Keduanya terlalu kuat. Gelombang kejut dari bentrokan mereka sudah sangat menakutkan. Cakar naga hitam dipaksa kembali, tetapi mereka tidak mengalami kerusakan. Demon Puppet berdarah. Jadi itulah jiwa bela diri Anda. Itu bergantung pada semangat melahap untuk berevolusi. Sepertinya Anda tidak hanya melukai binatang buas, tetapi juga banyak manusia. Dewa kematian yang disebut ini hanyalah manifestasi dari jiwa bela diri Anda.
Berapa banyak roh pembalasan yang Anda bunuh setiap kali Anda mewujudkannya dalam bentuk ini? Setiap roh pembalas hanya dapat dikumpulkan setelah manusia hidup terbunuh. Bahkan binatang buas tidak dapat diisi ulang. Saya tidak peduli jika Anda membunuh manusia, tetapi Anda telah membunuh terlalu banyak orang saya. Saya akan menggunakan hidup Anda untuk membalas mereka semua. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengintip ke langit dan mengeluarkan raungan naga. Dia mengangkat kedua tangannya di udara, telapak tangannya menghadap ke atas. Ruang di belakangnya terkoyak, dan kepala naga besar perlahan mencuat keluar. Api naga hitam peach yang membawa bintik-bintik cahaya bintang emas dilepaskan pada Ye Sishui. Ruang di sekitarnya pecah ketika api naga dilepaskan. Lampu merah darah itu terkoyak, dan seluruh gunung mulai berubah bentuk. Sebuah kekuatan yang menakutkan merobek hambatan spasial dan merobohkan Ye Sishui seolah-olah itu adalah sungai besar. Demon Puppet berdarah di belakang Ye Sishui bersinar terang. Tubuhnya sendiri juga berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menyatu ke bagian belakang Demon Puppet berdarah saat cincin jiwa ketujuhnya bersinar. Demon Stroke berdarah meluas saat bergerak di udara. Cincin cahaya merah menahan serangan naga yang mengaum dengan menantang. Ledakan yang intens mulai terjadi, dan seluruh gunung mulai menekan di bawah kekuatan mengerikan mereka. Pagoda Dewa Kematian akhirnya bergerak. Itu sedikit bergetar. Dewa Binatang, Ditian. Jadi itu kamu. Suara tajam Ye Sishui terdengar. Dia tidak percaya bahwa Dewa Binatang benar-benar muncul di sini dan sedang membantu Kekaisaran Luo Bintang. The Beast God dengan tenang berkata, itu benar, ini aku. Anda dapat membunuh orang lain, tetapi Anda tidak dapat membunuh orang yang saya lindungi ini. Selain itu, apa manfaat membiarkan Kekaisaran Sun Moon menguasai seluruh benua? Petik 2. Ye Sishui mendengus dingin, itu benar. Kamu memang sangat kuat, dan bisa mengekang kemampuanku. Namun, jangan lupa bahwa Anda tidak dalam bentuk sejati Anda saat ini. Jika kamu memiliki anak kecil ini terlalu lama, dia mungkin tidak akan bisa menerimanya. Petik 2. Sayang sekali bahwa semua judul Douluo sudah mundur. Kalau tidak, mereka akan terkejut melampaui kata-kata jika mereka mendengar Ye Sishui mengakui bahwa dia bukan pasangan Ditian. Itu adalah kebenaran. Terakhir kali Ditian memerintahkan pasukan binatang jiwanya untuk menyerang kota Shrek, Penatua Mu dan Penatua Suan telah bersatu untuk mengatasinya. Penatua Mu bahkan telah merencanakan segalanya dengan sangat dini, yang membantu mereka mengendalikan Ditian. Meski begitu, Huo Yuhao adalah orang yang akhirnya meyakinkan Ditian. Kalau tidak, kota Shrek akan hancur. Dia memiliki kultivasi lebih dari 800.000 tahun, dan telah menembus 8 kemacetan. Dia sudah satu kaki ke tingkat lain. Bahkan Ye Sishui harus mengakui bahwa dia sangat kuat. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa memanggil wujud asliku? Bagaimana mungkin bagi manusia biasa seperti Anda untuk memahami hal-hal di tingkat saya? Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengarahkan tangan kanannya ke langit dan tangan kirinya ke tanah. Sinar cahaya hitam pekat dengan cepat bergabung di antara jari telunjuk kiri dan kanannya. Cahaya hitam merobek ruang, dan sesosok perlahan berjalan keluar dari celah yang terbuka. Tiba-tiba, kepala naga hitam di belakang, Huo Yuhao, berubah menjadi nyata, dan kekuatan api naga meningkat secara signifikan. Kamu benar-benar dapat memecah ruang dan memindahkan tubuhmu yang sebenarnya. Ini tidak mungkin, seru Ye Sishui, tapi dia berhenti menolak. Sebagai gantinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan langsung menyerbu menuju Deat God Pagoda. Pagoda Dewa Kematian bersinar sangat terang. Roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar merengek. Sinar cahaya merah yang dilihat Huo Yuhao sebelumnya turun dari langit. Itu adalah cahaya pembalasan Dewa Kematian, versi encer dari cahaya Dewa Kematian. Itu berbenturan dengan ganas dengan api naga yang mengejar Ye Sishui. Bukannya Ye Sishui tidak mau melepaskan sepenuhnya cahaya Dewa Kematiannya, hanya saja dia perlu waktu untuk mengumpulkan kekuatannya sebelum dia bisa melepaskan versi lengkapnya. Terakhir kali dia melakukannya, dia melakukan perencanaan sebelumnya terlebih dahulu. Dewa pembalasan dendam kematian ini dilepaskan melalui semacam metode khusus setelah sangat menekan roh pembalasan. Itu sangat kuat, tetapi menghabiskan ribuan roh pembalasan setiap kali dilepaskan. Ada lebih dari 100.000 roh pembalasan yang berkumpul di dalam pagoda Dewa Kematian ini. Namun, mereka sangat terbatas. Setiap kali dilepaskan,
mereka harus diisi ulang. Apa Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa ada banyak roh pembalasan di pagoda Dewa Kematian yang dikumpulkan oleh Ye Sishui setelah ia memulai ledakan besar di kota Radiant. Ini juga membantu dalam penyelesaian pagoda Dewa Kematian, yang memungkinkannya untuk melewati penghalang yang menjadikannya alat jiwa kelas 10. Di dunia ini, tidak hanya ada satu jenius pun. Huo Yuhao adalah satu, tapi Ye Sishui adalah yang lain. Dia mulai meneliti alat jiwa di Sun Moon Empire setelah hubungannya yang mengecewakan dengan Muen. Setelah bertahun-tahun penelitian, dia secara bertahap menyatukan kemampuan tuan jiwa jahatnya dan alat-alat jiwa, menciptakan alat jiwa yang unik yang hanya miliknya. Dengan kekuatannya yang luar biasa sebagai dasar dan gereja Roh Kudus sebagai pendukung, dia akhirnya menjadi insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Sun Moon dan Dewa Kematian Douluo. Pada saat yang sama, dia juga adalah pemimpin tertinggi gereja Roh Kudus. Setelah Su Tianran naik ke tahta, dia bahkan menerimanya sebagai ibu baptisnya. Pemimpin gereja Roh Kudus saat ini, Zhong Liu, adalah putra Ye Sishui. Dapat dikatakan bahwa dia sebenarnya orang yang paling kuat di Kekaisaran Sun Moon. Sebuah kekuatan ledakan besar dilepaskan ketika naga hitam menyala dan pembalasan cahaya Dewa Kematian berbenturan. Seluruh gunung itu rata. Pagoda Dewa Kematian benar-benar naik ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ke arah Kekaisaran Bulan Matahari. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah darah lainnya melesat ke langit dan berubah menjadi gambar aneh. Dari kejauhan, pembentukan alat-alat jiwa yang digunakan Kekaisaran Sun Moon mulai bergema dengan booming. The Titlet Douluo dari Star Luo Empire telah mencapai apa yang mereka inginkan. Setelah ini, sinar cahaya keemasan naik ke langit. Itu adalah sinyal bagi pasukan Star Luo untuk datang. Huo Yuhao diam-diam melayang di atas gunung dan menyaksikan pagoda Dewa Kematian melarikan diri. Dia tidak mengejar. Dewa Bis melayang di sampingnya. Dia mengerutkan alisnya saat melihat Huo Yuhao. Ditian sedikit tidak senang ketika dia berkata, "Kamu benar-benar membuat musuh yang kuat. Jika aku tidak muncul dalam wujud asliku, aku tidak berpikir dia akan pergi." Petik 2. Huo Yuhao tampaknya telah kembali normal, dan dengan tenang berkata, "Anda sudah menghabiskan 2 peluang untuk maju ke masa depan. Tidakkah Anda pikir Anda harus membantu saya pada saat yang kritis? Selain itu, dari perspektif dunia binatang buas, tidak menguntungkan jika dunia manusia diperintah oleh Kekaisaran Bulan Matahari. Ketika itu terjadi, Anda semua hanya akan menjadi subjek eksperimental dari Kekaisaran Sun Moon. Begitu mereka menemukan pengganti cincin jiwa yang dapat menggantikan binatang jiwa, itu akan menjadi hari di mana jiwa binatang menghilang dari wajah dunia ini. Inilah sebabnya mengapa kedamaian dan keseimbangan antara berbagai kerajaan harus menjadi sesuatu yang ingin Anda lihat. Apakah saya benar? Sekarang Kekaisaran Bulan Matahari begitu kuat dan Kekaisaran Jiwa Surgawi berada di ambang kehancuran." Setelah merenung sejenak, Ditian berkata, "Namun, kamu tidak bisa menghadapi lawan yang terlalu kuat. Jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki semacam pemahaman tentang dia saat pertama kali Anda menderita serangan cahaya pembalasan dari Dewa Kematian dan dengan sengaja menangani strateginya, dia tidak akan takut. Dia benar, aku tidak mungkin turun dalam wujud asliku. Saya percaya bahwa dia akan menyadari bahwa dia ketakutan oleh saya setelah dia kembali dan tenang. Wanita ini sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia melepaskan diri dari pagoda Dewa Kematian, aku tidak akan percaya diri melawannya bahkan dengan wujud asliku jika dia mengandalkan pagoda Dewa Kematian untuk bertarung denganku." Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao sedikit terpana. Bahkan Ditian yang sombong tidak percaya diri mengalahkan Ye Sishui. Seberapa kuat dia? Dengan seseorang yang sekuat dirinya, Kekaisaran Luo Star tidak mungkin mendapatkan keuntungan bahkan jika Kekaisaran Luo Star berhadapan dengannya dengan pasukan 100.000 orang. Kali ini, kamu telah meminjamkan terlalu banyak kekuatan kepadamu. Tubuh Anda sudah diambang kehancuran. Untungnya, ada energi kehidupan yang sangat kuat di tubuh Anda, yang tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan danau kehidupan. Energi kehidupan ini telah membantu Anda pulih dengan cepat. Namun, jangan menghadapinya lagi. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan percaya diri menyelamatkan Anda. Anda hanya memiliki satu kehidupan. Hidup Anda mungkin penting bagi kami, tetapi bukankah ini juga penting bagi Anda? Jaga hidupmu yang berharga dan jauhi Dewa Kematian sejauh mungkin. Petik 2. Dewa Binatang sangat tenang. Dia tidak bereaksi terhadap teguran Huo Yuhao sebelumnya.
Setelah dia selesai berbicara, cahaya hitam temaram perlahan-lahan berubah menjadi arus udara, dan dia menghilang. Udara hitam juga melanda Huo Yuhao dan membawanya ke puncak gunung. Perlahan, hitam menghilang, dan Huo Yuhao tampak sangat pucat. Darah segar mengalir dari semua pori-porinya. Dia hanya merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya sebelum dia kehilangan kesadaran. Ketika judul bintang Luo Kekaisaran Douluo datang ke puncak gunung, mereka hanya melihat pemandangan yang menakjubkan. Ketinggian puncak gunung tertinggi di pegunungan Mingdou telah turun setidaknya 100 meter. Ada depresi besar di puncak gunung, dipenuhi dengan kawah yang lebih kecil. Meskipun bentrokan sudah berakhir, seluruh gunung masih diliputi gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Kadang-kadang, tangisan roh pembalasan bisa didengar juga. Yu Hao, Su Sanxi segera melihat Huo Yuhao terbaring di tengah-tengah depresi besar, dan bergegas ke arahnya. Semua orang dari Akademi Shrek melakukan hal yang sama. Bentrokan sebelumnya di puncak gunung ini terlalu kuat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pagoda Dewa Kematian telah menghilang pada saat ini. Dewa Kematian Douluo juga telah menghilang, dan hanya Huo Yuhao yang tersisa. Setelah kilatan lampu merah sebelumnya, insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon dengan cepat melarikan diri setelah sesaat terkejut. Mereka pergi dengan alat jiwa apapun yang bisa mereka bawa. Meskipun lebih dari 10 titlet Douluo dari Star Luo Empire ada di sini, keuntungan mereka dalam jumlah tidak memberi mereka keuntungan. Serangan gabungan dari banyak alat jiwa masih akan sangat mengancam mereka. Melihat musuh-musuh mereka telah melarikan diri, mereka secara alami tidak mengejar mereka. Kemenangan. Jika mereka benar-benar mencapai kemenangan, itu adalah kemenangan milik mereka berdua. Di antara mereka, Huo Yuhao telah memainkan peran paling kritis. Ketika gelar Douluo menyaksikan kemampuan besar Dewa Kematian Douluo, mereka semua terkejut. Mereka jelas tahu bahwa mereka tidak bisa mengatasi musuh yang begitu kuat, bahkan dengan keunggulan jumlah mereka. Selain itu, Ye Sishui memiliki pagoda Dewa Kematian untuk diandalkan. Jika mereka terus bertarung, mereka semua akan hancur. Namun, pada saat itulah kekuatan Huo Yuhao yang tidak dapat dijelaskan berhasil melawan Dewa Kematian Douluo. Mereka tidak menyaksikan proses pertempuran, tetapi hasil akhirnya menunjukkan bahwa Huo Yuhao tidak kalah. Dewa Kematian Douluo dan pagoda Dewa Kematian telah menghilang, dan para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan juga telah mundur. Ini berarti bahwa pegunungan Mingdou telah dimenangkan kembali. Bagi Star Luo Empire, ini sangat penting. Dengan rentang gunung Mingdou jatuh kembali ke tangan Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Matahari Bulan akan merasa sangat sulit untuk merebutnya kembali dan membangun kembali Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki kepemimpinan saat ini. Sekarang Star Luo Empire telah mengatasi garis pertahanan pertama mereka, sudah waktunya bagi mereka untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Semua Douluo berjudul bersemangat saat ini, tetapi semua orang dari Akademi Shrek tampak sangat serius. Ketika mereka mengepung Huo Yuhao, mereka hanya melihat betapa darahnya membasahi pakaiannya. Darah mengalir dari semua pori-porinya, dan auranya menjadi sangat lemah. Mereka bahkan tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa darinya. Su Sanxi tampak sangat serius, dan berjongkok di samping Huo Yuhao. Dia dengan hati-hati meletakkan tangannya di dadanya untuk merasakan kondisi Huo Yuhao. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya dan berdiri. Bagaimana kabarnya, senior ketiga? Ye Gui bertanya dengan cemas. Air mata sudah mulai terbentuk di matanya. Meskipun dia sudah menekan perasaannya terhadap Huo Yuhao, dia masih merasa bahwa dia akan mengalami ledakan emosi setelah melihat bahwa dia terluka parah dan diambang kematian. Su Sanxi dengan serius menjawab, tidak bagus. Aura kehidupan si kecil junior sangat lemah dan detak jantungnya sangat lambat sehingga hampir tidak terdeteksi. Dia mungkin mati kapan saja. Petik 2. Yu Hao, bangun. Yu Hao? Ye Gui berjongkok di samping Huo Yuhao dan mulai terisak saat dia memohon agar dia sadar kembali. Ji Juechen juga mengerutkan alisnya. Apakah tidak ada jalan lain? Su Sanxi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya melakukan pemeriksaan awal pada kondisinya, dan sepertinya semua lorongnya telah rusak. Mereka bahkan tampak rusak parah. Saya bahkan tidak berani menyentuhnya sekarang. Petik 2. Jing Xian adalah yang paling tenang di antara mereka semua. Dia segera berbalik dan menghadapi semua titlet Douluos, bertanya, Tetua, siapa di antara kalian yang mahir menyembuhkan? Silakan lihat Yu Hao.
Dia dalam kondisi yang sangat buruk. Petik 2. Pada saat ini, semua Douluo berjudul tersentak karena kegembiraan mereka, dan dengan cepat mengepung Huo Yuhao. Namun, semua Douluo berjudul ini yang dipilih untuk misi ini mahir menyerang. Tak satu pun dari mereka yang mahir dalam penyembuhan. Setelah memeriksa kondisi Huo Yuhao, mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama dengan Susanshi. Huo Yuhao berada dalam kondisi yang sangat buruk. Semua lorongnya terluka parah. Jika itu adalah orang lain dengan cedera serius seperti itu, dia akan mati. Namun, ada semacam kekuatan khusus di tubuhnya yang membantunya bertahan. Sirkulasi darahnya tampaknya telah berhenti total, terlepas dari daerah kecil di sekitar jantungnya. Adapun kekuatan jiwanya, itu sudah lama menghilang. Pada saat ini, semua Douluo berjudul tidak berdaya. Desateret Star Douluo berkata, cedera Yuhao sangat serius. Jangan menyentuhnya untuk saat ini. Mari kita pergi dan bertemu dengan tentara terlebih dahulu. Hammer raksasa, melakukan perjalanan kembali dan segera meminta Marsal untuk mengirim Master Jiwa tipe penyembuhan. Saya akan berjaga di sini. Petik 2. Baiklah. Giant Hammer Douluo mengakui, berbalik sebelum terbang pergi. Huo Yuhao telah memberikan kontribusi penting kali ini dengan membantu mereklamasi pegunungan Mingdou. Bahkan gelar Douluo sombong ini sangat mengaguminya. Mereka juga sangat terkejut oleh pasukan rahasia yang membuatnya tetap hidup. Bahkan tanpa mengatakan apa-apa, mereka tahu bahwa dia telah meminjam semacam kekuatan yang bukan miliknya untuk melawan Dewa Kematian Douluo, membuatnya takut pergi. Tubuhnya terluka serius karena dia tidak bisa menangani kekuatan sebesar itu. Semua Douluo berjudul berpikir bahwa tidak ada prestasi yang berarti bahwa Huo Yuhao dapat mempertahankan hidupnya. Dia berhadapan dengan kekuatan yang kuat yang bisa melawan Douluo tertinggi. Bahkan gelar Douluo seperti mereka tidak percaya diri tetap hidup jika mereka harus berurusan dengan kekuatan yang begitu kuat. Tang Wutong juga berdiri di samping Huo Yuhao. Dia tidak meratap dengan menyedihkan seperti Ye Guyi. Dia hanya berdiri di tempatnya, tampak sedikit bingung. Adegan Huo Yuhao bertukar tempat dengan dia ketika cahaya kematian dewa turun padanya sebelumnya terus mengulangi dirinya sendiri dalam pikirannya. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini, jika itu aku, apakah aku akan mampu melakukan hal yang sama? Huo Yuhao. Tang Wutong tahu bahwa nama ini telah dicetak secara permanen di benaknya sekarang. Tim Master Jiwa tipe penyembuhan tiba pada saat yang hampir bersamaan dengan Legiun Sol-Sol yang ada di sini untuk merebut kembali pegunungan. Semua orang terkejut bahwa Duke Harimau Putih secara pribadi datang, dan bahkan membawa Douluo bertipe penyembuhan. Ada juga sekitar 16 guru jiwa tipe penyembuhan lainnya bersama mereka. Di mana Yuhao? Duke Harimau Putih memimpin kelompok besar para ahli jiwa tipe penyembuhan ini ketika mereka turun dari langit. Hal pertama yang dia tanyakan ketika dia mendarat adalah lokasi Huo Yuhao. Ekspresi Sateret Star Douluo berubah ketika dia melihat bahwa White Tiger Duke secara pribadi ada di sini. Penting untuk diketahui bahwa Duke Harimau Putih sangat penting bagi militer Kekaisaran Bintang Luo. Jika Dewa Kematian Douluo kembali, mereka tidak akan bisa melindunginya sama sekali. Duke, kamu. White Tiger Duke mengangkat tangannya dan menghentikan Sateret Star Douluo untuk berbicara lebih jauh. Tentu saja dia mengerti apa artinya Sateret Star Douluo. Dia berkata, lebih penting untuk menyelamatkan hidup ini terlebih dahulu. Kita bisa meninggalkan sisanya untuk nanti. Petik 2, Susanshi, Jiang Nanan, dan yang lainnya dengan cepat muncul untuk menerimanya. White Tiger Duke memimpin para master jiwa tipe penyembuhan ke Huo Yuhao di bawah bimbingan mereka. Tipe penyembuhan Titoul Douluo adalah seorang penatua dengan rambut putih dan wajah keriput. Tidak mungkin untuk mengatakan usia sebenarnya. Ketika dia tiba di depan Huo Yuhao, dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya hijau redup langsung berubah menjadi penghalang cahaya yang menelannya. Duke, kamu harus menyelamatkan Yuhao. Suara Susanshi mulai bergetar sedikit. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Yuhao adalah pelayan besar bagi kekaisaran kita, kata Duke Harimau Putih tanpa ragu-ragu. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat ledakan cahaya yang muncul dari puncak gunung. Ketika mereka pertama kali mulai, dia mulai tegang. Tanpa ragu, Huo Yuhao sudah ditemukan. Ditemukan adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari rencana tersebut. Kuncinya terletak pada apakah Huo Yuhao mampu membebaskan semua judul Douluo setelah ditemukan. Oleh karena itu,
hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah jumlah waktu ledakan berlangsung. Huo Yuhao tidak mengecewakannya, lampu tidak hilang, dan bahkan ledakan yang lebih besar pun terjadi. Pada saat itu, Duke Harimau Putih sudah siap untuk memerintahkan seluruh pasukannya untuk bertarung. Setelah itu, Duke Macan Putih melihat lampu merah yang mengerikan berkedip di puncak gunung. Cahaya hitam yang dilepaskan Huo Yuhao tidak terlalu jelas di langit malam. Namun, Duke Harimau Putih terkejut ketika dia melihat bahwa gunung itu telah runtuh sedikit. Huo Yuhao berhasil, bahkan tanpa sinyal, Duke Harimau Putih telah memberikan perintah untuk menyerang. Giant Hammer Douluo kembali tidak lama setelah itu, dan menyampaikan berita bahwa Huo Yuhao telah terluka parah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Duke Harimau Putih merasakan hatinya mencekik setelah mengetahui bahwa Huo Yuhao telah terluka parah. Dia mengabaikan upaya Putri Jiu-Jiu untuk menghentikannya dan secara pribadi memimpin tim ahli jiwa tipe penyembuhan untuk menyelamatkannya. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, selamatkan Huo Yuhao dengan cara apapun. Bakat seperti itu terlalu penting bagi Kekaisaran Luo Star. Selain keinginannya untuk menyelamatkan bakat generasi, White Tiger Duke tidak menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, ada semacam keterikatan yang tidak dapat dijelaskan yang tumbuh. Bahkan dia sendiri tidak jelas apa itu. Kekhawatirannya terhadap Huo Yuhao telah melampaui jenis cinta persaudaraan yang dia miliki untuk bawahannya sendiri. Ye Gui mengepalkan tangannya dengan erat dan berdoa pada dirinya sendiri. Nan Qiuqiu juga menggenggam tangannya di depan dadanya, dan membacakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Duke Harimau Putih dengan lembut berkata, Yuhao akan baik-baik saja. Jangan khawatir, orang ini melakukan penyembuhan pada Yuhao adalah Hallmaster dari kuil Kekaisaran Bintang Luo. Dia adalah Dou Luo berjudul, selama seseorang masih bernafas, dia bisa menyelamatkannya. Mungkin Anda semua pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Namanya Wang Xianer. Petik 2. Setelah mendengar nama Wang Xianer, Susanshi adalah yang pertama bereaksi. Dia sedikit berguncang, ekspresi terkejut di wajahnya. Dia memeriksa, apakah Anda berbicara tentang Dokter Abadi Dou Luo Wang Xianer? White Tiger Duke mengangguk dengan lembut. Susanshi menghela nafas lega dan menjelaskan kepada yang lain, Penatua Wang Xianer adalah guru jiwa tipe penyembuhan terbaik di dunia. Bahkan Penatua Zhuang dari akademi kami lebih rendah daripada Penatua Wang. Penatua Zhuang telah menyebutkan bahwa Penatua Wang adalah guru jiwa tipe penyembuhan terkuat di dunia. Jiwa bela dirinya adalah malaikat penyembuhan. Petik 2. Master jiwa tipe penyembuhan dan tipe makanan merasa jauh lebih sulit untuk menjadi titlet Dou Luo dibandingkan dengan master jiwa tipe serangan. Ini karena pertempuran membantu untuk merangsang potensi penguasa jiwa, tetapi tuan jiwa tipe penyembuhan dan tipe makanan hampir tidak berjuang. Mereka hanya bisa mengandalkan kultivasi dan akumulasi pengalaman untuk perlahan-lahan meningkat. Akibatnya, hanya ada beberapa dari mereka yang bisa menjadi titlet Dou Luo. Adapun Dou Luo Transcendent, hampir tidak ada dari mereka yang berhasil. Dokter Abadi Dou Luo Wang Xianer ini adalah salah satu dari Dou Luo Transcendent tipe penyembuhan yang langka ini. Dia mungkin kartu truf paling penting dari seluruh Kekaisaran Bintang Luo, dan Hallmaster dari kuil Kekaisaran Bintang Luo. Dia hanya kalah dengan Dou Luo Transcendent lain sebagai individu terkuat di Kekaisaran Bintang Luo. Jika penyembuh ajaib ini tidak bisa menyelamatkan Huo Yuhao, itu berarti Huo Yuhao benar-benar akan mati. Susanshi menghela nafas lega ketika dia tahu bahwa dia adalah Dokter Abadi Dou Luo. Dia sudah mengenal Huo Yuhao sejak lama. Dia tahu bahwa kemampuan bertahan hidup Huo Yuhao mengejutkan, setelah berhasil melarikan diri dari kematian berkali-kali. Dalam hal kemampuan bertahan, dia jelas yang terbaik dari anggota Seven Monsters Shrek. Saat ini, hampir mustahil baginya untuk mati, karena Dokter Abadi Dou Luo ada di sekitar. Lampu hijau di tangan Wang Xianer perlahan-lahan ditarik, dan dia mengernyitkan alisnya sedikit. Kerutan di wajahnya juga menjadi lebih jelas. Luka anak kecil ini sangat aneh. Aneh. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang dari Akademi Shrek khawatir. Tang Wutong segera bertanya, apa yang aneh? Dia menjawab, lorong-lorongnya hampir rusak, terutama lorong utamanya. Luka-lukanya sangat serius. Jika saya tidak salah, pasti ada semacam kekuatan besar yang melonjak ke seluruh tubuhnya, menghancurkan lorong-lorongnya. Berbicara secara logis, dagingnya seharusnya hancur dalam kondisi seperti itu. Seharusnya tidak ada jalan baginya untuk tetap hidup. Namun,
Aku terkejut dengan fakta bahwa organ utamanya masih baik-baik saja, meskipun lorong-lorongnya sangat terluka parah. Lebih mengejutkan lagi, lorong-lorong yang rusak hanya diblokir sementara. Darahnya tidak mengalir, tetapi tersangkut di dalam lorong-lorong ini. Selain itu, ada energi kehidupan yang sangat kuat di lorong-lorong yang rusak. Mereka tampaknya pulih sendiri. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat atau dengar sebelumnya. Saya pikir dia memiliki energi kehidupan yang luar biasa, yang memungkinkan dia mengalami sesuatu seperti ini. Selain itu, ada semacam kekuatan yang melindungi tubuhnya. Petik 2. White Tiger Duke buru-buru bertanya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menyembuhkannya? Petik 2. Dr. Abadi Douluo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menyembuhkannya. Apa? Semua orang berseru pada saat yang sama. Dr. Abadi Douluo mengatakan bahwa tidak perlu menyembuhkannya. Bukankah ini berarti bahwa Huo Yuhao ditakdirkan untuk mati? Dr. Abadi Douluo memberi isyarat dan berkata, jangan salah paham. Yang saya maksudkan adalah dia harus bisa pulih, tetapi dia perlu waktu. Saya akan merangsang beberapa energi hidupnya dan mencoba untuk menuangkan energi kehidupan ke dalam tubuhnya. Ini akan meningkatkan kecepatan pemulihannya. Itu sudah cukup. Kita tidak perlu terlalu banyak memperlakukan dia. Kadang-kadang, overtraining dapat menyebabkan kerusakan yang tidak perlu pada tubuh. Karena kemampuan penyembuhan dirinya sudah sangat kuat, kami hanya akan membiarkan dia sembuh. Itu akan menjadi yang paling bermanfaat baginya. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Wang Xianer, semua orang yang hadir menghela nafas lega. White Tiger Duke dengan hormat berkata, aku perlu merepotkanmu kalau begitu. Mata Wang Xianer menyala dan berubah menjadi hijau kehijauan. Warna memberi semua orang perasaan yang sangat cerah dan hidup. Tubuh immortal Dr. Douluo mulai berubah dengan aneh. Beberapa pasang sayap mulai terbuka di belakang punggungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada 5 pasang sayap yang muncul. Mereka semua hijau jade, juga mirip dengan biji. Namun, sayap immortal Dr. Douluo lebih kecil dari sayap biji, tetapi ada lebih banyak dari mereka. Setelah penampilan setiap pasang sayap, energi kehidupan di udara menjadi lebih terkonsentrasi. Setelah mereka semua muncul, seluruh puncak gunung itu seperti lautan kehidupan. Semua orang merasa santai dan tidak normal saat ini. Dokter yang abadi Douluo adalah harta nasional Kekaisaran Bintang Luo. Siapa lagi yang bisa memastikan bahwa seseorang tidak pernah terluka secara permanen atau tidak pernah jatuh sakit? Dia seperti seorang dewi dari Kekaisaran Bintang Luo. Sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh immortal Dr. Douluo. Setiap kali sepasang sayap muncul di belakangnya, dia akan terlihat lebih muda dan lebih muda. Ketika sepasang sayap kelima muncul, dia sudah terlihat seperti remaja berusia 18 atau 19 tahun. Matanya cerah dan menawan, dan dia memiliki kecantikan yang dipenuhi aura kehidupan. Semua orang merasakan keramah tamahan ketika mereka memandangnya, dan tidak bisa tidak mendekatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menekan ke arah Huo Yuhao. Tiba-tiba, lampu hijau yang intens mulai berkumpul menuju tubuh Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao perlahan menyala. Bintik-bintik lampu hijau bersinar, dan aura kehidupan yang lembut membersihkan seluruh tubuhnya, menghilangkan semua kotoran yang masih ada di dalamnya. Garis-garis udara hitam perlahan-lahan melayang keluar dari tubuhnya sebelum menghilang. Tubuh Huo Yuhao juga perlahan menyala dengan lampu hijau. Dia menyerap aura kehidupan yang telah dibentuk oleh Dr. Abadi Douluo. Di bawah pengaruh energi kehidupan terkonsentrasi itu, aura Huo Yuhao sendiri mulai muncul. Dadanya juga bisa terlihat naik dan turun. Versi muda dari Dr. Abadi Douluo mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Saat ini, dia dalam bentuk Healing Angel-nya. Dia terus menuangkan energi kehidupan ke tubuhnya, merangsang potensinya. Metode penyembuhan semacam itu mengatasi gejala dan akar masalah, yang merupakan teknik penyembuhan paling canggih. Itu bahkan lebih efektif ketika digunakan oleh Dr. Abadi Douluo. Tiba-tiba, dahi Huo Yuhao menyala. Garis cahaya hijau giok tiba-tiba muncul dan perlahan-lahan terbuka di dahinya. Itu adalah mata nasibnya. Itu hanya bahwa mata takdirnya benar-benar hijau jade sekarang. Ketika cahaya hijau giok itu muncul, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba berubah menjadi pusaran air giok hijau yang besar, dan melahap semua aura kehidupan yang dilepaskan oleh Dr. Abadi Douluo. Wang Xianer juga terkejut. Sangat tidak normal bagi sage jiwa untuk melahap energi kehidupan dengan kecepatan seperti itu.
Apa yang sedang terjadi? Apakah itu sumber kekuatan yang melindungi tubuhnya? Meskipun dia terkejut, dia masih meningkatkan output dari energi hidupnya. Dia berbeda dari tuan jiwa biasa. Setiap tuan manusia dan jiwa memiliki energi kehidupan mereka sendiri. Begitu mereka menghabiskan terlalu banyak, mereka akan mengalami penurunan, dan bahkan mungkin mati sebagai hasilnya. Namun, Dr. Abadi Douluo memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan kehidupan, dan dia bisa menyaring energi kehidupan dari udara untuk melengkapi penyembuhannya. Semakin makmur energi kehidupan di suatu tempat, semakin besar kekuatannya. Misalnya, kemampuan penyembuhannya akan berada di level lain jika dia berada di hutan Great Stardoll. Jika dia bisa mencapai danau kehidupan di mana di Tian tinggal, kemampuan penyembuhannya akan berada di tingkat Ultimate Douluo. Setelah merasakan perubahan pada tubuh Huo Yuhao, dia menuangkan lebih banyak kekuatan jiwa ke dalam dirinya. Semua jenis aura kehidupan dan elemen-elemen di puncak gunung dimasukkan ke dalam tubuh Huo Yuhao. Wang Xianer mengamati perubahan Huo Yuhao selama proses ini. Dia menemukan bahwa lorong-lorongnya sembuh lebih cepat setelah lampu hijau giok muncul di dahinya. Bukan hanya lorong-lorongnya, setiap bagian tubuhnya sembuh dengan cepat. Sebagian besar energi kehidupan sebenarnya berasal dari tubuhnya sendiri. Meskipun dia telah menyerap banyak energi kehidupan juga, energi kehidupan yang dia serap tidak semurni energi hidupnya sendiri. Itu seperti melewati proses penyaringan sebelum berhasil menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Kekuatan jiwa Douluo Transcendent sudah sangat padat. Sementara Huo Yuhao melahap energi hidupnya dengan sangat cepat, dia juga dengan cepat mengumpulkan energi kehidupan dari udara. Dari kejauhan, jelas bahwa pusaran air hijau besar telah muncul di puncak gunung. Energi kehidupan yang mengelilingi seluruh pegunungan dengan cepat diserap sebelum bergabung dengan tubuh Huo Yuhao. Lampu hijau giok yang dipancarkan tubuh Huo Yuhao juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada awalnya, itu hanya bersinar dari Eye of Destiny, tetapi perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah pengaruh energi kehidupan yang sangat besar, ia mengalami perubahan drastis dalam kondisinya. Napasnya menjadi lebih normal dan stabil. Wang Xianer mengangguk diam-diam. Ini juga pertama kalinya dia melihat kasus seperti ini. Dia diam-diam mengingat perubahan pada tubuh Huo Yuhao. Ini seperti pengalaman baru baginya. Tiba-tiba, tubuh Huo Yuhao mengalami perubahan lagi. Dia melepaskan seberkas cahaya hijau giok intens dari tubuhnya. Sinar cahaya hijau giok ini dengan cepat menyatu dengan pusaran air dan membuatnya berhenti. Setelah ini, mulai mengalir ke arah yang berlawanan. Energi kehidupan yang luar biasa mulai mengalir ke tubuh Wang Xianer. Wang Xianer tertegun sejenak. Setelah ini, dia merasakan manfaat dari energi kehidupan yang sangat besar ini. Seperti yang dia rasakan sebelumnya, energi kehidupan yang berasal dari tubuh Huo Yuhao sangat murni. Tidak ada bentuk ketidakmurnian di dalamnya. Itu jauh lebih murni daripada kekuatan jiwanya sendiri. Bab 453, Penghapusan Tang Wutong. Meskipun energi murni ini tidak terlalu kuat dibandingkan dengan miliknya, itu seperti bibit. Ketika energi kehidupan murni ini memasuki tubuhnya, dia segera mengendalikannya dan menuangkannya ke dalam inti kekuatan jiwanya, menyegelnya. Pada saat yang sama, dia juga memanggil kekuatan jiwanya untuk membiasakan diri dengan sifat-sifat energi kehidupan murni ini. Ekspresi terkejut muncul di wajah immortal Dr. Douluo. Untuk seseorang di tingkatnya, sangat sulit untuk meningkatkan lebih jauh, terutama karena dia adalah Douluo Transcendent tipe penyembuhan, bahkan lebih sulit baginya daripada bagi orang lain. Wang Xianer sebenarnya seperti Muen dan Long Xiaoyao, bakat generasi. Dia adalah satu-satunya penatua kehormatan yang tersisa dari Kekaisaran Bintang Luo. Dia telah melindungi kekaisaran selama beberapa dekade. Namun, dia tumbuh semakin tua, hampir mendekati 200 tahun sekarang. Seiring bertambahnya usia, dia merasa energi hidupnya dengan cepat memudar. Dia percaya dia hanya memiliki 10 tahun lagi untuk hidup. Namun, setelah Huo Yuhao menuangkan energi kehidupan murni itu ke tubuhnya, dia ditawari kesempatan lain untuk membuat kemajuan. Akumulasinya sudah lama cukup. Yang tidak dia miliki adalah pencerahan dan kesempatan. Energi kehidupan murni yang dirilis Huo Yuhao memberikan kesempatan berharga baginya. Selama dia mencoba yang terbaik untuk mengingat sifat-sifat energi kehidupan yang telah dilepaskannya dan mengembangkan kekuatan jiwanya sesuai dengan sifat-sifat ini, dia dapat memungkinkan kekuatan jiwanya untuk naik tingkat lain. Dengan meningkatkan kultivasinya satu peringkat, ia akan dapat hidup selama beberapa dekade lebih lama.
Penatuamu hidup sampai usia 200 sebelum dia meninggal. Alasan utama dia meninggal begitu cepat adalah karena cedera yang dia alami di masa mudanya terlalu serius. Long Xiaoyao dan Ye Sishui masih hidup dan sehat. Jika tidak ada yang terjadi, tak satu pun dari mereka akan memiliki masalah hidup selama lebih dari 300 tahun. Setelah kejutan sesaat, Wang Xianer segera meningkatkan perhatiannya pada Huo Yuhao. Sebagai tabib, ia sangat peduli padanya. Selain itu, dia adalah orang yang sangat simpatik dan baik. Dia jelas tidak berharap dia menderita karena apa yang dia peroleh. Setelah dengan cermat mengamatinya, dia dengan cepat merasa lega. Huo Yuhao dalam kondisi baik, lebih baik dari yang diharapkan. Sebelumnya, pembalikan aliran energi kehidupan terjadi karena jumlah energi kehidupan yang dapat disimpannya dalam tubuhnya telah mencapai batasnya. Batas ini tidak tercapai karena energi kehidupan immortal Dr. Douluo. Energi hidupnya hanya bertindak sebagai panduan yang membimbing energi hidupnya sendiri. Setelah itu, tubuhnya benar-benar dipelihara oleh energi kehidupan murni itu. Wang Xianer diam-diam terpesona. Setiap individu memang memiliki waktu istirahatnya sendiri. Jika semua energi kehidupan ini adalah miliknya, dia percaya bahwa dia mungkin bisa menjadi Douluo utama di masa depan. Baginya, energi kehidupan murni dapat langsung diubah menjadi kekuatan jiwa. Namun, energi kehidupan murni semacam itu hanya akan berfungsi untuk meningkatkan energi kehidupan di tubuhnya. Dokter abadi Douluo menyerap energi kehidupan yang tersisa di udara ke dalam tubuhnya. Dia tidak mungkin menyia-nyiakannya. Dia telah menuai hadiah besar hari ini. Hanya dalam waktu yang singkat ini, dia merasa seolah-olah kemacetan yang telah membuatnya frustasi begitu lama bisa dipecahkan. Pintu dari peringkat 95 ke peringkat 96 tampaknya perlahan membuka. Lampu hijau mulai perlahan-lahan menarik, dan puncak gunung mulai menjadi damai sekali lagi. Huo Yuhao sudah mendapatkan kembali kemerahan di pipinya sekarang. Wang Xianer terkejut ketika dia menemukan bahwa lorong-lorong Huo Yuhao yang rusak dipenuhi dengan energi kehidupan. Ini berarti bahwa energi kehidupan murni memasuki lorong-lorongnya dan membantu dalam pemulihan mereka. Darah Huo Yuhao mulai beredar sekali lagi di dalam lorong yang disembuhkan ini. Bahkan Dokter Immortal Douluo terkejut oleh adegan seperti ini. Itu terlalu ajaib. Elder, bagaimana? Tanya Susan Shi lembut. Dokter yang abadi Douluo menjawab, baiklah, dia baik-baik saja sekarang. Namun, ia perlu waktu untuk pulih. Tolong bawa dia kembali dulu. Saat dia berbicara, dia membuat tindakan mendesak ke arah Huo Yuhao, dan garis-garis cahaya hijau lembut berubah menjadi potongan-potongan sebelum mengelilingi tubuhnya. Mereka mengangkatnya tanpa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Wang Xianer menoleh ke Duke Macan Putih dan berkata, Duke, aku akan membawanya kembali terlebih dahulu dan mengamatinya untuk jangka waktu tertentu. Kondisinya agak istimewa, namun, secara keseluruhan, dia seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Baiklah, aku akan mengandalkanmu kalau begitu, kata White Tiger Duke dengan hormat. Tanda pisah. Pada saat ini, situasi di sini di pegunungan Mingdou sudah diatur di atas batu. Kekaisaran Sun Moon tidak menempatkan banyak pasukan di sini. Ketika pagoda Dewa Kematian pergi, itu berarti pertahanan mereka di sini sudah gagal. Kali ini, Kekaisaran Sun Moon telah meninggalkan banyak alat jiwa, meskipun mereka tidak kehilangan terlalu banyak insinyur jiwa. Bagi Star Luo Empire, ini sudah sukses. Mereka yang berasal dari Akademi Shrek juga tidak tinggal lebih jauh. Mereka mengikuti Dokter Abadi Douluo dan melanjutkan ke arah pangkalan Angkatan Darat Lapangan Northwestern. Segala sesuatu yang terjadi malam ini memang sangat mencengangkan. Namun, sisanya hanya menyaksikan apa yang terjadi di paruh kedua malam itu. Hanya Tang Wutong yang melihat dengan jelas apa yang terjadi di awal malam itu. Matanya bersinar sedikit ketika dia melihat Huo Yuhao diliputi oleh lampu hijau. Dia tampak sangat bingung, dan pikirannya tidak diketahui. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Segera, mereka semua kembali ke markas. Wang Xianer mengirim Huo Yuhao kembali ke tendanya dan melakukan pemeriksaan lagi padanya. Setelah itu, dia memerintahkan semua orang untuk tidak memindahkannya, dan membiarkannya pulih. Dia seharusnya bisa pulih segera. Setelah menyampaikan instruksinya, dia kembali ke penampilan manula dan pergi. Dia bergegas kembali untuk mencoba mengembangkan kekuatan jiwanya sendiri dan mencoba menaikkannya ke peringkat 96. Semua orang dari Akademi Shrek mengepung tempat tidur Huo Yuhao.
Pada saat ini, mereka semua menghela nafas lega. Mereka akhirnya merebut kembali kendali pegunungan Mingdo, yang benar-benar mengubah situasi di seluruh benua. Mereka pada dasarnya telah menyelesaikan misi mereka. Adapun bagaimana Kekaisaran Luo Bintang akan berurusan dengan Kekaisaran Sun Moon mulai sekarang, itu adalah masalah yang harus dihadapi oleh Duke Harimau Putih. Bagi mereka, hal yang paling penting adalah mengetahui kapan Huo Yuhao akan dapat pulih sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Su Sanshi berkata, "Baiklah, semua orang pasti lelah setelah bergerak sepanjang malam. Mari kita lakukan dengan cara ini, kami akan bergiliran mengawasi Yuhao. Gadis-gadis lebih teliti. Gui, aku akan menugaskan kamu peran ini terlebih dahulu, dan kamu akan mengawasinya sampai fajar. Qiu akan mengambil alih setelah Anda. Kami akan memutuskan daftar setelah itu. Gui, tetap di sini. Adapun yang lainnya, kembali dan istirahat." Petik 2. Huo Yuhao tidak sadarkan diri, sehingga Su Sanshi mengambil alih perannya sebagai pemimpin. Semua orang mengangguk. Ye Gui bahkan sedikit bersyukur saat melihat Su Sanshi. Ada pandangan aneh di mata Tang Wutong. Dia menatap Ye Gui sebelum melirik Huo Yuhao. Setelah ini, dia berbalik dan meninggalkan tenda. Melihatnya kembali, Su Sanshi mengungkapkan senyum nakal di wajahnya. Terkadang, mungkin bukan hal yang baik untuk mempercepat hal-hal. Menggunakan beberapa metode lain mungkin sebenarnya menghasilkan hasil yang lebih efektif. Meskipun Su Sanshi tidak yakin apakah Tang Wutong adalah Wang Donger, setidaknya dia tahu bahwa dia sangat mirip Wang Donger. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Jika Wang Donger benar-benar mengalami kecelakaan, Tang Wutong mungkin menjadi kepercayaan baru Huo Yuhao di masa depan. Inilah sebabnya dia mencoba merangsang hubungan di antara mereka berdua. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Semua orang meninggalkan tenda, dan hanya Ye Gui yang tersisa. Saat dia memandang Huo Yuhao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. "Yuhao, cepat sembuh. Saya tahu bahwa Anda belum pernah menyukai saya sebelumnya, dan Anda tidak akan pernah menyukai saya. Namun, saya merasa sangat senang memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Anda dan merawat Anda. Tidakkah kamu berpikir aku sangat bodoh?" Petik 2. Setelah tertawa, Ye Gui berdiri dan berjalan ke satu sisi. Dia membawa baskom ke sisi Huo Yuhao dan menggunakan handuk bersih untuk menghapus noda darah dari wajahnya. Dia tidak berani mengganti pakaiannya, karena dia takut itu akan mempengaruhi kesembuhannya. Namun, itu seharusnya baik-baik saja baginya untuk dengan lembut menghapusnya. Di bawah gerakannya yang lembut, noda darah di wajah Huo Yuhao dengan cepat terhapus. Dia tampak agak pucat, seolah-olah dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Namun, aura hidupnya sangat kuat. Ye Gui mengangkat tangannya dan ingin menyentuh wajahnya. Namun, telapak tangannya tetap berada di atas wajahnya. Dia tidak pernah menyentuhnya. "Nemesis, kamu benar-benar musuh bebuyutanku." Dia menghela nafas sebelum menarik tangannya. Setelah ini, dia diam-diam duduk di sampingnya dan mengawasinya. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar tenda, sepasang mata yang indah bergerak menjauh dari jendela. Tang Wutong berdiri di sana, dan diam-diam menghela nafas lega. Ketika dia meninggalkan tenda sebelumnya, dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang akan terjadi antara Huo Yuhao dan Ye Gui, mengingat dia sudah dalam keadaan seperti itu. Namun, dia tidak bisa menenangkan diri setelah meninggalkan tenda. Dia diam-diam kembali keluar tenda dan diam-diam mengawasi dari luar. Dia melihat Ye Gui menyeka wajah Huo Yuhao. Perasaan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Dia bahkan ingin menyerbu masuk. Namun, dia segera tersentak. "Kenapa aku seperti ini? Dia tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku begitu khawatir tentang dia? Orang lain memperlakukannya dengan sangat baik. Kenapa aku tidak bahagia untuknya?" Pikiran-pikiran ini terus bermain di benaknya. Ketika dia melihat Ye Gui mengangkat tangannya dan ingin menyentuh wajah Huo Yuhao, dia melupakan semuanya lagi dan ingin mengisi ke dalam tenda. Hanya ketika Ye Gui menurunkan tangannya, dia menghela nafas lega. Tang Wutong mengepalkan tangannya saat dia berbalik dan mengintip ke langit malam. Dia menjulurkan lidahnya ke langit dan bertanya pada dirinya sendiri, "Tang Wutong, ada apa denganmu? Kenapa kamu merindukan orang itu? Jangan bilang kalau kamu cemburu. Mengapa? Hanya karena dia menyelamatkanku." "Tidak, saya tidak bisa seperti itu. Dia hanya orang biasa. Selanjutnya, dia sudah memiliki kekasih. Jadi bagaimana jika dia luar biasa?
Dia juga tidak terlalu tampan. Tidur, pergi dan tidur. Ketika dia berbicara pada dirinya sendiri, dia mulai berjalan menuju tendanya. Namun, dia berjalan sangat lambat. Tanda pisah tanda hubung. Dini hari, Dokter Abadi Douluo senang ketika dia datang ke tenda Huo Yuhao dan memeriksa kondisinya sekali lagi. Seperti yang dia harapkan kemarin, dia berhasil menembus kemacetan yang dia hadapi selama bertahun-tahun setelah menyerap energi kehidupan murni Huo Yuhao. Dia naik dari peringkat 95 ke peringkat 96. Langkah terakhir ini tidak mudah. Butuh waktu hampir 60 tahun untuknya. Namun, dia akhirnya mencapainya. Huo Yuhao tidak diragukan lagi bertanggung jawab untuk ini. Itu sebabnya dia datang di pagi hari. Meskipun dia tidak perlu melakukan perawatan padanya, dia masih harus mencoba yang terbaik untuk membantunya jika dia mengalami masalah selama proses penyembuhannya. Itu adalah bentuk rasa terima kasih kepadanya. Huo Yuhao dalam kondisi stabil. Lorong-lorong yang rusak perlahan pulih, dan ia pulih secara keseluruhan dengan cepat. Terlepas dari energi kehidupan yang sangat besar di tubuhnya, ada alasan penting lainnya untuk pemulihannya yang cepat. Lorong-lorongnya segera membeku di tempat setelah mereka rusak. Mereka tidak mengubah atau mengubah posisi mereka sama sekali. Karena mereka tetap diam, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam pemulihannya. Ye Gui tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia melihat Dokter Immortal Douluo diam-diam mengangguk ketika dia memeriksa Huo Yuhao, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Penatua Immortal Dokter, bagaimana kabar Yuhao? Akankah dia baik-baik saja?" Petik 2. Wang Xianer meliriknya, dan merasa geli ketika dia berkata, "Nona muda, semakin khawatir Anda, semakin tidak tertib Anda. Dalam hal emosi, Anda harus bekerja lebih keras. Ada semacam stres yang terpendam dalam diri Anda. Saya menganggap itu ada hubungannya dengan dia. Saya bisa merasakan bahwa jiwa bela diri Anda berasal dari asal yang sama dengan saya. Baiklah, aku akan bantu kamu." Petik 2. Saat dia berbicara, Dokter Abadi Douluo mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menekan dada Ye Gui. Ye Gui merasakan embusan kekuatan jiwa yang menyegarkan memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak bersih. Dia merasa nyaman tak terlukiskan sesudahnya. Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao sedang tidur, dia akan berteriak ke langit. Obat bisa menyembuhkan penyakit, tetapi masalah jantung tidak bisa diselesaikan melalui obat. Nona muda, saya dapat mengatakan bahwa Anda benar-benar menyukainya. Mengapa? Kau begitu cantik. Bukankah dia puas? Wang Xianer menarik tangan kirinya dan menyentuh kepala Ye Gui. Ye Gui merasa jauh lebih baik setelah simpul di hatinya terlepas. Saat dia melihat tatapan penuh kebajikan di mata Dokter Abadi Douluo, matanya berubah merah, dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia berkata, dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Saya tidak menyalahkannya, mungkin aku hanya jatuh cinta pada kenyataan bahwa dia begitu gigih dalam cinta. Petik 2. Dokter Abadi Douluo menghela nafas dan berkata, "Anak muda, sulit untuk mengatakan apa itu cinta. Saya sama ketika saya masih muda. Hanya saja mencintai seseorang bukan berarti memiliki orang itu. Selain itu, ada hal-hal lain yang disukai dan dikagumi di dunia ini. Tidak ada yang salah dengan menyukai dia. Hanya saja, jangan terlalu keras kepala. Jika tidak, Anda hanya akan merasa tertekan sepanjang hidup Anda. Anda harus belajar melepaskan, mengerti?" Petik 2. Iya nih, terima kasih atas saran Anda, Penatua. Ye Gui mengangguk dengan lembut. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Huo Yuhao. Wang Xianer tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa sepenuhnya meyakinkan Ye Gui hanya dalam beberapa kata, terutama ketika menyangkut masalah hati. Namun, dia bisa mengatakan bahwa dia bukan orang yang keras kepala. Kalau tidak, stres terpendam dalam tubuhnya akan lebih buruk. Dia seharusnya baik-baik saja. Namun, dia masih perlu waktu untuk pulih, karena lorong-lorongnya rusak parah. Jika saya mulai penyembuhan dari awal, saya perlu setidaknya setengah tahun untuk sepenuhnya menyembuhkannya. Saya bahkan tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada efek samping. Seluruh kultivasinya bahkan mungkin telah dinonaktifkan. Namun, energi hidupnya terlalu kuat. Dia pasti mengalami sesuatu yang istimewa, dan dengan demikian dapat pulih sendiri. Menurut saya, dia seharusnya baik-baik saja dalam waktu paling lama 10 hari. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah keajaiban. Petik 2. Sembuh dalam 10 hari. Itu luar biasa.
Ye Gui hanya bisa bersorak. Pada saat ini, tirai ke tenda terbuka, dan Nan Qiuqiu masuk. Apa yang hebat? Apakah Yu Hao baik-baik saja? Nan Qiuqiu dengan cepat berjalan ke sisi Ye Gui dan memandang Huo Yu Hao. Melihat dia masih sama dengan malam sebelumnya, ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Dokter Abadi Douluo tertawa, satu lagi. Ada begitu banyak pria di luar sana. Mengapa kalian semua jatuh cinta pada pria yang sama? Tidak ada masa depan. Bukankah itu lebih menyakitkan? Namun, Anda tidak seburuk itu. Setidaknya kamu tidak memiliki ikatan mental karena naksirmu padanya. Petik 2. Wajah Nan Qiuqiu memerah, dan dia berkata, Tetua, jangan mengolok-olok saya. Saya tidak suka pria ini. Suster Gui yang menyukainya. Petik 2. Dokter Abadi Douluo tertawa, aku sudah tua, tapi aku tidak buta. Jika saya bahkan tidak bisa mengatakan bahwa Anda menyukainya, bukankah saya akan hidup 200 tahun terakhir dengan sia-sia? Baiklah, saya tidak akan repot dengan masalah anak muda lagi. Anda dapat mengatasi masalah Anda sendiri. Ingat, jangan menyentuhnya. Jika lorong-lorongnya bergerak, akan ada masalah. Petik 2. Ya, Nan Qiuqiu dan Ye Gui buru-buru mengakui kata-katanya. Dokter Abadi Douluo pergi, dan keduanya saling memandang. Nan Qiuqiu menjulurkan lidah ke arah Ye Gui, yang balas tersenyum. Setelah ini, keduanya mengalihkan perhatian kepada Huo Yu Hao. Nan Qiuqiu memutar bibirnya dan berkata, apa yang baik tentang orang ini? Siapa yang suka dia? Dia selalu misterius. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi dia bertindak seperti pria berusia 40 atau 50 tahun. Petik 2. Ye Gui merasa geli ketika dia melihat temannya. Mengapa saya ingat seseorang menyebutkan sebelumnya bahwa dia menyukai pria yang lebih dewasa dan mampu? Wajah Nan Qiuqiu memerah, dan dia berkata, begitukah? Siapa yang bilang? Siapa orang dengan selera rendah itu? Petik 2. Ye Gui tertawa. Baiklah, itu bukan kamu. Senyumnya perlahan menghilang. Ketika dia melihat Huo Yu Hao, dia dengan lembut berkata, Penatua Immortal Doctor berkata bahwa kita harus melepaskannya. Dia tidak akan menjadi milik kita. Aku benar-benar bisa merasakan bahwa dia kesakitan. Petik 2. Apa? Dia kesakitan. Banyak dari kita menyukainya. Selanjutnya, dia adalah Hallmaster masa depan Paviliun Dewa Laut. Dia juga memegang posisi penting di Sekte Tang, juga. Dia bahkan adalah Master of the Spirit Pagoda. Dia sangat dihiasi. Apa yang ada untuk merasa sakit? Petik 2. Ye Gui meliriknya dan berkata, sekarang kamu akhirnya mengakui bahwa kamu menyukainya. Dia benar-benar kesakitan. Saya bisa merasakannya. Segala sesuatu yang Anda sebutkan adalah prestasinya. Namun, pernahkah Anda memikirkan besarnya tekanan yang harus ia tanggung karena pencapaian ini? Itu masih baik-baik saja di masa lalu, tetapi sejak Donger koma, emosinya sangat terpengaruh. Setelah misi ini, saya bahkan merasa bahwa dia tampaknya kurang tenang daripada sebelumnya. Jika ini adalah masa lalu, dia tidak akan mengambil risiko yang sangat besar. Tadi malam, saya akhirnya mengerti bahwa mungkin dia tidak ingin hidup lagi. Itu sebabnya dia bersedia mengambil taruhan besar. Hanya dia yang tahu betapa menyakitkannya perasaannya. Petik 2. Nan Qiuqiu mengerutkan alisnya dan bertanya, bukankah itu Tang Wutong Wang Donger yang telah kehilangan ingatannya? Bukankah semua orang mengklaim itu? Petik 2. Ye Gui memutar matanya dan berkata, demi kebaikan, bisakah kamu lebih jeli? Apakah Anda tidak menyadari bahwa Huo Yu Hao sangat formal terhadap Tang Wutong? Dia sangat sopan sehingga rasanya seperti orang asing. Dia bahkan tidak sedekat dengannya seperti kita. Apa artinya? Mengingat karakternya, apakah dia akan bertindak seperti itu jika Tang Wutong benar-benar Wang Donger? Dia pasti menggunakan beberapa metode untuk memverifikasi bahwa Tang Wutong sebenarnya bukan Wang Donger. Ini sebabnya dia bertingkah seperti ini. Sejak saat itulah saya merasa bahwa emosinya menjadi sedikit abnormal. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Nan Qiuqiu menjulurkan lidahnya dan berkata, sepertinya begitu. Jika Tang Wutong itu bukan Wang Donger, di mana Wang Donger berada? Sebenarnya, saya merasa bahwa kita mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan, bahkan jika Wang Donger sudah mati. Orang ini terlalu keras kepala. Dia hanya mencintai Wang Donger. Wang Qiwer tampak sangat mirip Wang Donger dan berkorban sangat banyak untuknya, tetapi bahkan itu tidak mengubah hatinya. Petik 2.
Ye Guyi berkata, inilah mengapa kita harus melepaskannya. Mari kita simpan ini sebagai kenangan indah. Kami berasal dari dunia yang berbeda. Saya hanya berharap dia bisa menemukan Dong'er segera, dan mulai merasa bahagia sekali lagi. Petik 2. Nan Qiuqiu memberi Ye Guyi tatapan aneh. Kakak Guyi, tiba-tiba aku merasa kau sangat mulia. Ye Guyi terkekeh dan menjawab, apa yang harus mulia tentang? Jika saya memiliki peluang sekecil apapun, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Aku bahkan tidak mau repot dengan wajahku. Namun, Anda sudah mengatakannya, kami tidak punya peluang sama sekali. Kalau begitu, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik baginya. Petik 2. Tanda pisah. Di luar tenda, seseorang diam-diam berdiri di sana. Dia datang ketika Dokter Immortal Douluo pergi, tetapi dia tidak memasuki tenda. Dia hanya menguping pembicaraan Nan Qiuqiu dan Ye Guyi. Ketika dia mendengar semua ini, dia berbalik dan diam-diam pergi. Untuk beberapa alasan, dia mulai merasa kesepian jauh di dalam hatinya. Tanda pisah. Nan Qiuqiu mengambil alih dari Ye Guyi, mengawasi Huo Yuhao sampai jam makan siang, ketika perubahan berikutnya dilakukan. Jiang Nanan menggantikannya. Setelah itu adalah Jing Xian. Pergeseran Jing Xian berlangsung sampai malam. Wutong, istirahat selama 2 jam setelah makan malam sebelum mengganti Xian. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Su Sanxi bertanya pada Tang Wutong. Tang Wutong tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku baik-baik saja. Su Sanxi secara alami berkata, itu bagus, kalau begitu. Saya bertanya pada Penatua Immortal Dr. Douluo sebelumnya, dan dia mengatakan bahwa lorong-lorong Yuhao pada dasarnya telah bergabung kembali, tetapi mereka akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Kemejanya dipenuhi noda darah, yang tidak bagus untuk tubuhnya. Bisakah Anda membantunya melepas bajunya malam ini? Tolong hati-hati. Baiklah. Secara tidak sadar Tang Wutong menyetujui permintaannya. Pada saat dia menyadari bahwa tidak nyaman bagi seorang wanita untuk membantu seorang pria mengganti bajunya, Su Sanxi sudah pergi. Dia ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Su Sanxi mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia berjalan pergi. Yuhao, saya sudah banyak membantu Anda. Anda harus melakukan yang terbaik dan pulih dengan cepat. Tanda pisah. Setelah makan malam, Tang Wutong kembali ke tendanya. Dia punya 2 jam untuk istirahat. Namun, dia tidak bisa tetap tenang saat dia duduk di tempat tidurnya. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya sangat menunggu 2 jam berlalu. Namun, 2 jam berlalu dengan sangat lambat. Dia tidak bisa menenangkan dirinya sama sekali, dan bahkan mulai mondar-mandir di dalam tendanya untuk menenangkan dirinya. Tanda pisah. Akhirnya, 2 jam berlalu. Dia dengan cepat menyerbu keluar dari tendanya dan melanjutkan ke tenda yang berlawanan. Wutong, kau di sini. Jing Xian berdiri untuk menerimanya saat dia melihatnya berjalan. Oh ya, Sister Xian. Sudah berat bagimu. Bagaimana kabarnya? Tang Wutong bertanya dengan lembut. Jing Xian tersenyum dan menjawab, semuanya baik-baik saja. Aku akan menyerahkannya padamu. Saya akan pergi untuk beristirahat sekarang. Petik 2. Baiklah, jangan khawatir. Tang Wutong mengakui kata-katanya dan melihat Jing Xian keluar dari tenda. Setelah Jing Xian pergi, dia kembali ke sisi Huo Yuhao. Napasnya semakin cepat. Apakah aku benar-benar akan bersamanya sepanjang malam? Semua orang tahu tentang itu juga. Tidak ada yang akan terjadi. Bukankah Guyi tetap di sini selama semalam juga? Saya bisa melakukan hal yang sama. Tang Wutong perlahan berjalan ke sisi tempat tidur Huo Yuhao dan mengawasinya dalam tidur nyenyaknya. Wajahnya masih pucat seperti biasa, tapi itu kurang dangkal dari malam sebelumnya. Napasnya juga menjadi lebih mantap. Dia masih mengenakan pakaian yang diberikan Su Sanxi padanya. Ketika dia melihat betapa berlumuran darah kemejanya, dia tidak bisa tidak mengingat tubuh telanjang Huo Yuhao setelah dia mengambil pemogokan cahaya dewa kematian untuknya. Dia menjadi agak merah karena malu. Saya akan membantunya membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Dia mengisi baskom dengan air bersih sebelum kembali ke tenda. Setelah itu, dia menggunakan baskomnya sendiri untuk mengumpulkan air panas dan menyesuaikan suhu air ke suhu yang sesuai menggunakan air di baskom lainnya. Dia tidak menggunakan handuk di tenda Huo Yuhao. Dia tidak mau mengakui pada dirinya sendiri bahwa Ye Guyi telah menggunakannya untuk membersihkan Huo Yuhao malam sebelumnya, dan dengan demikian dia tidak ingin menggunakannya sama sekali.
Dia menggunakan handuknya sendiri. Setelah merendam handuk di air hangat, dia duduk di samping tempat tidur Huo Yuhao dan dengan hati-hati membuka kancing kemejanya. Dia sedikit bergidik ketika menyentuh dada Huo Yuhao. Membantu seorang pria membuka kancing kemejanya memang sangat intim. Wajahnya memerah karena malu, dan tubuhnya juga hangat. Bahkan suhu di tenda tampaknya telah naik karena rasa malunya. Setelah berhenti sejenak, dia memutuskan untuk mencubit payudaranya dan perlahan melepas bagian depan kemejanya. Setelah ini, dia dengan lembut melepaskan kekuatan jiwanya, mengangkat tubuh Huo Yuhao dan melepas bajunya. Setelah selesai, dia menemukan ada lapisan keringat di dahinya. Bagi sage jiwa, ini sama sekali tidak sulit. Namun, dia benar-benar berkeringat. Bagaimana dia harus gugup? Huo Yuhao sudah mulai melepaskan kabut darah, dan beberapa noda darah di tubuhnya sudah mengering. Ketika dia melepas bajunya sebelumnya, jelas bahwa banyak noda darah sudah menempel di tubuhnya. Tang Wutong menggunakan sedikit air hangat untuk mengoleskan permukaan kemejanya, berharap untuk melarutkan beberapa noda darah kering sebelum melepasnya. Dia membuat tubuh Huo Yuhao terangkat di udara menggunakan kekuatan jiwanya. Setelah itu, dia melepaskan Radiant Dragon Guts Butterfly dan menggunakan satu sisi sayapnya untuk mengangkatnya. Dia dengan cepat merunduk di bawahnya dan menggunakan handuk lembab untuk menghapus noda darah di punggungnya. Dia mulai berkeringat semakin banyak, melepaskan sedikit aroma. Dia sangat fokus saat melakukan semua ini. Wajahnya memerah, tetapi dia merasakan pencapaian setelah membersihkan tubuh Huo Yuhao. Dia bahkan merasa puas. Dia dengan hati-hati meletakkannya kembali di tempat tidur. Sudah waktunya untuk membersihkan bagian depannya. Dia membersihkan handuk di air hangat sebelum menyeka wajahnya. Setelah menyeka wajahnya, dia mengusap alisnya. Dia merasakan sakit kram di hatinya ketika dia melihat wajah pucatnya. Dia benar-benar terluka parah. Setelah menyeka wajahnya, dia mulai menyeka lehernya sebelum melanjutkan ke dada, lengan, ketiak, perut dan pinggangnya. Tubuhnya sangat bersih setelah Tang Wutong dengan cermat menyeka tubuhnya. Setelah dia selesai, dia menghela nafas panjang dan santai. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan menggunakan lengan bajunya untuk menghapus keringatnya. Setelah terkekeh, dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi aku sebenarnya bisa menunggu orang lain. Jika ayah tahu tentang ini, aku ingin tahu reaksi seperti apa yang akan dia miliki. Petik 2. Namun, senyumnya tidak bertahan lama. Ini karena tatapannya mendarat di celana Huo Yuhao. Saya sudah selesai dengan atasannya. Bagaimana dengan dasarnya? Bersih atau tidak? Dia berada di tempat yang sulit ketika dia melihat celana bernoda darahnya. Meskipun dia mengintip tubuh telanjangnya malam itu masih berbeda dari situasinya sekarang. Semua orang berada dalam bahaya pada saat itu, dan tidak begitu peduli. Namun, mereka sendirian di tenda sekarang. Meskipun dia dalam keadaan koma, suasana intim perlahan-lahan muncul di tenda sekarang. Dia linglung saat melihat Huo Yuhao. Tang Wutong tampaknya telah dipukul dengan pencerahan. Dia menarik selimut ke seluruh bagian atas tubuhnya dan menutupinya. Dia berbalik dan datang ke depan tendanya. Dia melihat keluar, dan hanya kembali setelah memverifikasi bahwa tidak ada orang di sekitar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tang Wutong membuat keputusan. Dia mengusap tangan kanannya ke ikat pinggangnya sebelum patah. Dia menarik selimut sedikit ke bawah, sampai menutupi selangkangannya. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengangkat tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, dan menggunakan air hangat untuk membasahi noda darah di celananya, sebelum dia perlahan-lahan menarik celananya. Dengan selimut itu, dia berhasil menutupi area vitalnya. Setidaknya tidak ada yang memalukan dipajang. Hanya setelah ini dia menyeka kakinya yang terbuka. Menyaksikan noda darah menghilang, Tang Wutong menghela nafas lega. Keningnya dipenuhi keringat sekali lagi. Dia memutar bibirnya pada Huo Yuhao sebelum menjulurkan lidahnya. Orang ini memang melelahkan saya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bagaimana saya bisa membantunya membersihkan bagian tubuhnya itu? Lagi pula, dia belum menikah. Dia tidak bisa membersihkan bagian pribadi lelaki seperti itu, meskipun dia mungkin sedikit menyukainya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia segera berbalik dan berlari memanggil Susanshi. Tanda pisah. Ketika Susanshi datang dan melihat kaki Huo Yuhao yang terbuka, dia hampir tertawa. Namun, ia tampak sangat tenang di permukaan. Senior Su, saya tidak bisa membantunya dengan bagian itu. Saya sudah menurunkan celananya. Tolong bantu dia. Saat dia berbicara,
Tang Wutong dengan malu-malu menyerahkan handuk di tangannya kepada Su Sanshi. Setelah itu, dia berbalik dan lari. Su Sanshi tidak mengolok-oloknya. Dia sudah cukup malu. Dia tahu persis kapan harus dan kapan tidak membuat lelucon, dan apa batasannya. Setelah membersihkan area vital Huo Yuhao, dia membantunya mengenakan celana yang bersih. Melihat wajah malu Tang Wutong dan butiran-butiran keringat di ujung hidungnya, Su Sanshi bertanya dengan prihatin, "Aku sudah selesai. Wutong, kamu baik-baik saja? Jika tidak, saya dapat membantu Anda merawatnya untuk sementara waktu." Petik 2. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Aku baik-baik saja, Senior Su. Biarkan aku yang melakukannya." "Baiklah, katakan padaku jika kamu butuh bantuan." Setelah dia selesai berbicara, Su Sanshi berbalik dan pergi. Tanda pisah. Tang Wutong duduk di samping tempat tidurnya dan terus memperhatikan Huo Yuhao saat dia tidur, menghela nafas panjang. Apa yang dia lakukan sebelumnya bahkan lebih melelahkan daripada berkultivasi sepanjang hari. Itu tidak menguras fisik, tetapi melelahkan secara mental. Dia merasakan pencapaian ketika melihat betapa bersihnya Huo Yuhao. Orang ini sangat baik. Dia membuatku sangat lelah. Huff. Ketika dia bangun, aku akan menghadapinya. Ketika dia duduk di samping tempat tidurnya dan mengawasinya tidur, dia menenangkan pikirannya dan perlahan-lahan mulai tertidur. Sesuatu seperti ini tidak akan terjadi secara normal, tetapi dia terlalu tegang sebelumnya. Saat ini, tanpa disadari dia merasakan perasaan lesu yang kuat saat dia santai. Bahkan Tang Wutong tidak tahu kapan dia jatuh ke tempat tidur. Ketika dia jatuh ke tempat tidur, dia menggeliat, tetapi tidak menyentuh Huo Yuhao. Dia seperti anak kucing saat dia tertidur lelap. Tanda pisah, tanda pisah. Langit berubah semakin gelap dan semakin gelap. Tiba-tiba, Huo Yuhao pindah. Tangan kanannya gemetar, dan bersentuhan dengan tangan Tang Wutong. Dia secara tidak sadar mengaitkan jarinya, dan napasnya bertambah cepat. Bibirnya juga sedikit bergetar. Sejak dia tertidur lelap pada hari itu, Huo Yuhao terus mengalami mimpi dan mimpi buruk. Segala sesuatu di masa lalu terulang dalam benaknya. Masa kecilnya yang tragis, masa kultivasi yang sulit di Akademi Shrek, saat-saat bahagia bersama Wang Donger, dan 4 keterampilan fusi mereka semuanya muncul dalam pikirannya. Kepergian Wang Donger dan Wang Qiwer dan segala macam rasa sakit juga memenuhi kepalanya.